wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa berkumpul Bapak Ibu di tengah-tengah kita berpuasa, di tengah-tengah kita menjalani aktivitas di ujung Ramadan, ya kan yang kepikiran kalau siang hari di kantor, pikirannya udah liburan ya Bapak Ibu ya. Ini karena sudah 10 hari terakhir begitu. Apalagi mungkin yang Bapak Ibu sekarang sudah berkeluarga dan mungkin ponakannya agak banyak, itu mikir THR nanti apa ya. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa. Mengingat di sini sudah ada banyak sekali yang hadir dalam daftar kita, ada banyak Bapak, ada sekitar 88 ya terakhir yang kita dapatkan. Artinya sebenarnya yang antusias untuk forum ini sangat banyak sekali. Dan yang mana yang masih sambil menunggu yang lain juga, maka kita mulai terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, karena memang ini forum ini diagendakan insya Allah akan kita buat secara rutin Bapak Ibu, maka izin untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jihad Wafda, yang insya Allah akan membantu Bapak Ibu untuk sesi kita pada siang hari ini sampai tuntas nanti. Dan tentu di tengah kita sudah ada Pak Nur Hadi Irbat, dia akan menemani kita nanti dalam belajar, terutama untuk agar kita bisa sama-sama goals ya, mencapai target tembus proposalnya untuk P2MB yang mana ini beberapa dari kita mungkin akan cenderung untuk mendampingi mahasiswa membuat proposal tersebut begitu. Nah tentu forum ini juga akan ada namanya Bapak Ibu, tidak serta-merta kita buat dari ECC, ini akan kita buat rutin dengan nama Teras Inspirasi Bapak Ibu. Apa itu? Sebuah agenda yang itu kita create tentu dari pertimbangan cukup panjang dan lebar, tentu untuk membantu para Bapak Ibu dosen di sini untuk forum diskusi yang santai Bapak Ibu, harapannya tetap berbobot yang dirancang untuk mempertemukan antara dosen, tenaga pendidikan, pengelola inkubasi, dan pusat karir dalam membantu mahasiswa menemukan strategi paling tepat untuk mengembangkan mahasiswa. Program ini hadir sebagai wadah berbagai pengalaman, wawasan, serta praktik terbaik dalam strategi pendampingan mahasiswa, peningkatan employability, dan penguatan pusat karir di perguruan tinggi Bapak Ibu. Dan tentunya ini forum yang tidak biasa karena mungkin Bapak Ibu jarang ya menemukan Pak Nur Hadi di berbagai macam forum begitu ya. Jadi di forum inilah ketemu Pak Nur Hadi untuk langsung diskusi langsung dengan beliau dan menimba ilmu dari beliau karena beliau termasuk di PM2MB ini termasuk boleh dibilang founder ya Bapak atau program desainernya begitu ya. Sehingga mungkin kalau kita belajar langsung dari beliau kita akan dapat insight yang cukup banyak untuk mengembangkan bisnis ya, terutama di bisnis mahasiswa yang Bapak Ibu dampingi. Tentu Teras Inspirasi ini tidak sekedar forum belajar karena di sini kita berharap sesuai dengan kepanjangannya Bapak Ibu, transinspirasi lah temu rekan akademisi dan sinergi inspiratif yang artinya tentu di sini Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi satu sama lainnya dan bisa bersinergi begitu ya. Karena bisa jadi Bapak Ibu dari misalnya di Bu Umi di Undip begitu ya. Jarang nih ketemu sama Pak Anton di EN Ponorogo begitu ya. Nah, saat inilah bisa ketemu Bapak Ibu di lintas kampus begitu. Dan semoga forum ini lagi-lagi bisa membantu agar kita semua bisa mendapatkan insight ya atau inspirasi untuk pengembangan karir mahasiswa ataupun jiwa kewirausahaan mahasiswa dalam kampus masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyapa sekilas ya Bapak Ibu. Di sini ada 27 hadirin. Nah, mau dibantu Bapak Ibu yang baru saja hadir, mau dibantu di rename namanya. Tolong dibantu dengan diberikan nama di belakangnya agar kita bisa mudah untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagaimana forum kita Bapak Ibu, ini tidak afdal kok kita tidak mulai dengan pantun nih Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya pantun mohon dicakap ini Bapak Ibu. Ini dibuat bukan dengan ChatGPT Bapak Ibu karena susah banget ya ChatGPT untuk menemukan pantun yang tepat begitu. Baik, beli kolak di Cikini. Cakep. Waduh, kurang kompak nih Bapak Ibu ya. Kita ulang lagi Bapak Ibu ya, mohon maaf nih ya. Beli kolak di Cikini. Cakep. Tidak lupa dicampur bumbu. Cakep. Selamat datang di Teras Inspirasi. Cakep. Mari kita menimba ilmu. Yeay. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang Bapak Ibu di forum kita, forum belajar kita. Semoga kita semangat ya walaupun di siang hari.
Dan Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk sebelum kita masuk ke forumnya, saya izin untuk membuat polling Bapak Ibu. Ini polling ini silakan dijawab secara singkat, tinggal dijawab nanti di polling saja Bapak Ibu ya. Karena nih saya memastikan dulu Bapak Ibu di sini apakah memang mendampingi mahasiswa untuk khusus kewirausahaan mahasiswa, boleh Bapak Ibu raise hand-nya ketika memang secara khusus mendampingi bisnis mahasiswa di kampus, boleh angkat tangannya Bapak Ibu, boleh raise hand saja sambil kita cross check ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mendampingi mahasiswa untuk pengembangan bisnis di kampus? Jika iya, boleh angkat tangannya. Jika tidak, oh, Pak Sultan ya. Baik, siap. Oh iya, Pak Bu Mardiah, soalnya lagi di jalan ya Bu ya, hati-hati Bu. Bu Mardiah dari Tresna Tresnajoyo Bu ya. Trunojoyo, maaf, Trunojoyo. Oke, Pak Firman. Kang Firman nih kayaknya. Manggilnya Kang Firman. Teh Karin, terima kasih. P2 tahun lalu. Oke, Bu Krisna, terima kasih. Wah, ini antusias tinggi sekali Bapak Ibu ya. Baik, kita buka polling Bapak Ibu, mau nanti dibantu dijawab nih. Kita akan polling satu pertanyaan saja. Ya, mau dijawab Bapak Ibu. Seberapa aktifkah forum di tempat Bapak Ibu di kampus, baik itu sesi sharing atau inkubasi yang ada di kampus untuk pengembangan bisnis mahasiswa? Oke, 10%. Maaf, 10 ya, artinya sudah sangat efektif ya Bapak Ibu ya. Seberapa efektif forum di kampus masing-masing Bapak Ibu? Itu baik itu di inkubasi atau sesi sharing atau mungkin training yang Bapak Ibu buat untuk pengembangan bisnis mahasiswa. Apakah sudah efektif atau belum? Sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan ya tentunya. Karena kita tidak bisa lepas dari bagaimana kita di pusat karir ataupun di kampus masing-masing untuk menggelorakan ya semangat bisnis di kampus begitu. Oke, sudah ada yang merespon, sudah ada sekitar 9. Sudah terlihat pollingnya Bapak Ibu? Oke, kita ada 30, jadi setidaknya kita 17 saja, itu udah bagus banget nih Bapak Ibu. Boleh ya Bapak Ibu dibantu dijawab seberapa efektifkah forum di tempat masing-masing untuk pengembangan bisnis mahasiswa. Oke, 13. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon silakan dibantu untuk dijawab polling saja. 14. Oke, baik. Satu lagi kita akan tutup dan kita akan lihat Bapak Ibu ya. Berapa antusias Bapak Ibu, terutama berapa efektif forum yang Bapak Ibu ada di kampus ya untuk pengembangan bisnis mahasiswa atau pendampingan bisnis mahasiswa, kewirausahaan mahasiswa. Baik, 15. Baik, terima kasih. Sudah diisi Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam polling ini. Ini sudah ada 15 yang mengisi. Apakah ada satu lagi yang ingin mengisi Bapak Ibu? Oke. Baik. Oke. Baik, kita tutup Bapak Ibu ya pollingnya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat pollingnya. Baik Bapak Ibu sekalian. Dari sini Bapak Ibu kita melihat bahwa ternyata hasil polling menunjukkan bahwa sejauh ini itu ada 27% ya yang itu merasa efektif, tapi ada juga 5,5 ya tengah-tengah ya. Ini menarik nih Bapak Ibu. Karena sebenarnya kita juga punya jawaban Bapak Ibu ya, jika memang kurang efektif atau belum maksimal, kita ada forum ya Bapak Ibu ya. Kita ada pendampingan khusus buat Bapak Ibu dosen dan tendik ya untuk memastikan kegiatan di kampus masing-masing terutama pengembangan bisnis mahasiswa itu bisa berjalan dengan baik. Namanya TBT Bapak Ibu atau Training for Business Trainer. Jadi jika memang Bapak Ibu merasa bahwa ada yang belum maksimal atau mungkin ada yang sudah baik, nah mungkin kita bisa interaksi untuk belajar bareng ya di TBT. Insya Allah nanti kita akan share infonya di akhir forum begitu untuk TBT ataupun untuk kegiatan yang lain. Tapi setidaknya di sini ada TBT Bapak ya, Training Business Trainer untuk membantu Bapak Ibu mengembangkan bisnis mahasiswa. Baik, thank you Bapak Ibu untuk pollingnya. Kita tutup pollingnya dan kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait dengan grand rules kita atau aturan main kita dalam belajar kita. Ada 3 hal Bapak Ibu yang perlu kita pastikan. Yang pertama, silakan be aktif Bapak Ibu. Silakan aktif karena forum kita ini tidak bisa didiemin ya. Jadi kalau Bapak Ibu, mohon maaf, misalnya Bapak Ibu sedang ada kegiatan lain, mohon pastikan forum ini yang utama begitu Bu. Ya. Jadi silakan be aktif. Yang pertama, yang kedua totally fokus. Saya tahu Bapak Ibu ini mungkin ada kegiatan lain juga yang sedang Bapak Ibu ikuti, tapi mohon tetap fokus untuk belajar di forum kita. Terutama jika ada yang distraksi, mungkin sedang ada di jalan atau mungkin sedang ada di lain, mohon menomor satukan belajar kita.
Karena kalau misalnya kita tidak menomorsatukan, khawatirnya kita diduakan Bapak Ibu. Jadi kan kita nggak mau diduakan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk menomorsatukan belajar kita, totally fokus. Yang ketiga adalah respect nih Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu kita akan belajar dan kita akan bahkan belajarnya bukan hanya dengan Pak Nur Hadi saja, karena nanti Bapak Ibu bisa sama-sama sharing begitu, sehingga sumber ilmunya bisa jadi dengan kampus yang lain juga. Maka kita sama-sama menghargai dan menghormati apa yang disampaikan dari Pak Nur Hadi maupun dari rekan-rekan dosen yang lain, sehingga kita bisa lebih maksimal dalam menerima ilmu ataupun mendapatkan informasi yang itu dibutuhkan sekali oleh kampus. Sehingga Bapak Ibu tiga hal tadi, be aktif, totally fokus, dan respect. Semoga tiga ini menjadi kunci penting kita dalam belajar. Dan semoga nantinya kita Bapak Ibu bisa benar-benar bisa saling sharing ya untuk kebutuhan masing-masing di kampus begitu. Dan tentunya Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat, itu tanda bahwa Bapak Ibu aktif dalam belajar kita, karena bisa jadi nanti pertanyaannya muncul ketika di sesi sharing Bapak Ibu, atau tidak muncul di sesi akhir ketika sesi tanya jawab ya. Nanti di sesi dalam sesinya Pak Nuradi mungkin ada pertanyaan, sampaikan di kolom chat, nanti kan akan kita bantu rekap dan nantinya kita akan sampaikan untuk dibahas dan dijawab di sesi pertanyaan. Tentu itu nanti mohon dibantu ya keaktifan Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu sekalian, tinggal tadi sebagai ground rule kita, semoga kita bisa benar-benar menjalani belajar kita dengan baik, dan tentu kita akan sama-sama sambut untuk belajar kita, pemateri kita yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebenarnya kita izin untuk mempantun dulu Bapak Ibu, ini yang sudah kami siapkan nih, luar biasa nih, niat banget. Oke, tolong dicakapin ya Bapak Ibu ya. Oke, beli kurma di pasar Minggu. Cakep, mantap. Buat kolak, masak sendiri. Cakep. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, inspirasi hebat dari Pak Nur Hadi. Masya Allah, luar biasa. Oke, Oke, luar terima biasa. kasih Mas J. Monggo Pak Nur Hadi untuk waktu dan Ya, kesempatannya. oke, terima kasih Mas J. Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang di waktu Indonesia bagian Barat, Tengah maupun Timur, saya yakin bahwa pada sore hari ini kita disatukan oleh spirit bersama, yaitu mengantarkan para mahasiswa kita untuk mempunyai bisnis, ya. Dan khususnya untuk sore hari ini kita lebih fokus untuk bagaimana mendampingi mereka untuk submit proposal, dan saya yakin Bapak Ibu tadi ada yang diutus gitu ya. Mungkin diutus untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang nanti bisa didanai oleh kementerian. Dan pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dengan segala kerendahan hatinya udah berkenan di tengah-tengah kesibukannya, dan saya yakin Bapak Ibu jam terbang untuk mendampingi mahasiswa juga udah tinggi. Izinkan nanti saya berbagi saja kepada Bapak Ibu guru begitu ya, dosen yang udah mungkin jam terbang tinggi, knowledge pengetahuan, pengalamannya juga sudah tinggi. Nanti izinkan untuk melengkapi saja apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Dan izinkan saya juga untuk menjawab dengan pantun, boleh ya Mas Jo ya? Oke, baik. Ke pasar membeli kain sutra, pakaian indah untuk tampil mempesona. Sore hari ini adalah sesi kita bersama. Mari kita berkembang dan mewujudkan bisnis mahasiswa. Oke, baik. Eh, Teman-teman semuanya, kita semuanya sepakat nih bahwa kalau nanti ada mahasiswa ya, dan kita dampingi dan kemudian entah ketika dia masih mahasiswa atau udah lulus, dia japri sama kita ini. Dosen, Papa, Ibu, kalau saya biasanya dipanggil coach, alhamdulillah omset saya sekarang sudah sekian gitu. Waduh, saya kadang-kadang dengerin itu tuh, wih, kok dia omsetnya lebih tinggi daripada bisnis saya gitu ya. Ini bisa aja terjadi loh Bapak Ibu semuanya. Pengalaman saya 2019 Bapak Ibu semuanya menginisiasi ya. Waktu itu saya masih ingat sekali di 2019, waktu itu Belmawa stuck gitu ya, program waktu dulu namanya Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia gitu ya. Dibikin seperti apa ya? Nah, kemudian saya coba waktu itu tanya kepada para Bapak Ibu dosen. Pada saat itu timnya dosen tuh. Waktu itu saya diajak Teh Iis dari IPB gitu ya. Saya pada saat itu bertanya kepada Bapak Ibu dosen pada saat itu gitu. Apa sih bedanya antara mentoring dan coaching gitu? Waktu itu saya diundang di grupnya Bilmawa terbatas di Jakarta waktu itu. Terus kemudian diminta untuk menjadi salah satu narasumber ya. Satu narasumber waktu itu untuk
Mas, bagusnya KBM itu dibikin seperti apa ya supaya lebih menarik? Karena kami itu sebelum 2019 ya Bapak Ibu, kompetisi bisnis yang dilakukan Belmawa itu pesertanya sangat sedikit gitu, nggak menarik gitu. Padahal sudah ada pendanaan di sana. Kemudian saya tanya kepada Bapak Ibu yang menyusun selama beberapa. Jadi saya bukan founder ya Mas J. Saya waktu itu hanya diundang saja, kemudian diminta untuk minta masukan dan mulai menginisiasi model kompetisi yang bisnis seperti yang ada di KBMI yang sekarang namanya P2MB. Nah, Bapak Ibu, saya waktu itu tanya sama Bapak Ibu dosen gitu ya. Pertanyaan saya ini nanti tentu akan mendasari apa yang akan mesti kita lakukan begitu ya. Apa sih bedanya mentoring dan coaching gitu ya. Saya nanya kepada Bapak Ibu gitu ya. Dan izinkan saya sore hari ini juga bertanya dalam rangka saya ingin memahami dari sudut pandang Bapak Ibu apa sih bedanya mentoring dan coaching. Karena sekali lagi kita ini ngomongin mahasiswa yang kita dampingi dan targetnya adalah mahasiswa itu benar-benar mempunyai bisnis yang memang mereka inginkan begitu. Nah, Bapak Ibu boleh dong berbagi gitu ya. Apa sih bedanya mentoring dan coaching? Secara singkat saja boleh, yang mau raise hand ngomong langsung unmute aja boleh, dan kemudian ada yang mau ditulis di kolom chat juga boleh. Nah, silahkan nih Bapak Ibu semuanya gitu ya. Boleh nih, ada siapa nih Bapak Ibu? Ini ada Mbak Karina, ada Mbak Umi Hani, ada Mas Ahmad gitu ya. Boleh nggak? Tolong ditulis di kolom chat aja, apa sih bedanya mentoring dan coaching? Ini adalah hal yang mau kita pelajarin, dua skill ini pada sore hari ini untuk mendampingi mahasiswa kita. Gitu ya. Nah, silahkan nih. Tulis aja nggak apa-apa, salah, bener, nggak ada masalah. Ini pertanyaan sama ketika 2019 saya tanyakan kepada Bapak Ibu dosen dan tim Bilmawa pada saat itu. Silahkan nih. Selamat datang yang baru saja bergabung ya. Nah, ini ada Kang Firman juga. Assalamualaikum Kang. Damang ya Kang. Lama nggak ketemu Sehat nih. Mas, alhamdulillah penuh tadi. Insya Allah luar biasa nih. Banyak nih Bapak Ibu dosen yang udah jam terbang, pengalaman, tapi tetap masih mau sharing bareng gitu ya. Izinkan saya nanti melengkapi apa yang sudah Bapak ada gitu ya. Kalau mentoring kita mengarahkan, tidak jarang langsung beri solusi. Kalau coaching kita mendampingi supaya peserta bisa menemukan si solusinya. Oke, nice Mbak Umi Hani ya, terima kasih. Ini udah clear ya. Pada saat itu pembicaraannya ke sana kemari sehingga akhirnya uh, format proposalnya pun gitu ya, format proposalnya pun kita gunakan teknik coaching. Jadi kalau Bapak Ibu nanti apa ya, mahasiswa itu di proposalnya, bentuk proposalnya itu pertanyaan semua itu. Jadi pertama pertanyaan coaching gitu ya. Jadi misalnya nih untuk menggali noble purpose. Itu pertanyaannya coaching di sana. Bapak terus kemudian mahasiswa itu mengerjakannya, menuliskan. Jadi misalnya nanti di aspek noble purpose gitu ya. Tujuan mulia. Hal apa sih yang akan Anda wujudkan di masa yang akan datang? Gitu. Mahasiswa jawab itu. Bapak Ibu semuanya, banyak mahasiswa yang jawabnya pendek-pendek, nggak ada ruhnya di situ. Nah, pertanyaannya itu pertanyaan coaching gitu. Tapi hati-hati Bapak Ibu semuanya, pertanyaan coaching kalau dijadikan proposal tanpa didampingi, jadinya apa? Mechanical. Jadinya kayak wawancara saja. Gitu. Padahal coaching itu kan kompetensi dasarnya, baik coach maupun mentor, itu kan di active listening, mendengarkan secara aktif. Dari mendengarkan secara aktif itu digunakan untuk bertanya, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, nggak bisa kita kalau hanya mengandalkan proposal yang ada di websitenya Belmawa itu, di kesejahteraan mahasiswa itu, kemudian silahkan nih ada pertanyaan jawab. Karena kalau nanti cuman seperti itu, jadinya seperti wawancara gitu. Padahal kan harapannya nggak ke sana ya. Jadi format apa ya? Format dari proposalnya itu pertanyaan coaching sebenarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seorang coach kepada coachingnya, seperti yang disampaikan Mbak Umi Hani tadi ya. Akhirnya solusinya dari mana nih? Solusinya dari mahasiswa gitu ya. Nah, cuman seringkali mahasiswa itu stuck. Nah, disitulah peranan mentoring. Nah, saya izin untuk share screen ya. Nanti materinya akan dikirim sama teman-teman ICC ya. Baik. Nah, kita udah tahu bahwa program P2MW akan dijalankan lagi gitu ya. Akan dijalankan lagi dan tinggal tunggu aja pengumuman resminya kapan begitu ya. Dan setelah itu Bapak Ibu semuanya akan berlomba-lomba begitu ya untuk mendampingi mahasiswa submit ke Bilmawa. Mungkin sekarang sudah Bapak Ibu udah melakukan seleksi internal, nanti yang terpilih langsung dipilih. Kalau dulu 2019
Itu semuanya boleh milih sebanyak submit sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sekarang dibatasi per kampus sepertinya. Nah, pada sore hari ini kita akan fokus bagaimana menggunakan skill coaching dan skill mentoring untuk benar-benar mahasiswa kita ini. Karena sebenarnya desain proposalnya itu mencetak mahasiswa untuk benar-benar menjadi entrepreneur setelah itu gitu ya, setelah mendapatkan dana hibah antara 5 sampai 20-25 juta. Nggak tahu nih yang sekarang berapa ya, karena mungkin akan ada isu semua ya, bukan hanya isu, ini udah terjadi pemotongan anggaran sehingga mungkin dari sisi jumlah peserta maupun jumlah besarannya itu mungkin akan dibatasin. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada sore hari ini kita akan lebih banyak gimana sih mendampingi para mahasiswa kita dengan skill coaching dan mentoring. Ini di blend aja sih. Pengalaman saya mendampingi mahasiswa, kita nggak bisa pure nih menggunakan coaching gitu ya, tetapi nanti kita coba gunakan perpaduan antara coaching dan mentoring. Tapi awali dulu dengan coaching Bapak Ibu semuanya. Oke. Eh, Kemarin saya mendampingi nih mahasiswa untuk nulis ya, untuk nulis nulis proposal P2MB gitu ya. Bapak Ibu semuanya, saya menggunakan pendekatan coaching terlebih dahulu begitu ya, menggunakan coaching terlebih dahulu baru ketika dia stuck gitu ya. Misalnya gini nih, dia mau bisnis properti nih. Dia mau bisnis properti. Mau disubmit nih di P2MW. Dia mau bisnis properti. Kemudian kita mesti dalemin dulu nih, apa sih yang membuat kamu nih mendorong kamu untuk bisnis properti gitu. Hal apa sih yang ingin kamu wujudkan ke depan sehingga kamu mesti menekuni bisnis ini? Siapa sih orang? Ini satu pertanyaan satu waktu ya, gitu ya. Tapi intinya saya bertanya terkait dengan noble purpose dulu Bapak Ibu. Maka di proposal itu noble purpose di awal nih. Nah, noble purpose ini Bapak Ibu nggak bisa ditanyakan ChatGPT. Kalau ditanyakan ChatGPT itu terlalu terlalu apa ya? Nggak ada nyawanya, nggak ada ruhnya. Dan ingat Bapak Ibu, noble purpose itu adalah noble purpose-nya dari founder. Saya menemukan ya, tapi mungkin di mahasiswa Bapak Ibu enggak ya. Gitu. Saya menemukan tuh Bapak Ibu, mahasiswa itu satu kelompok gitu ya. Itu sebenarnya yang berperan aktif tuh cuma satu orang sih. Yang lainnya itu ikut-ikutan saja. Jadi satu orang, ini enggak semua ya. Satu orang, tapi kebanyakan yang saya temui, satu orang yang sangat passion banget, aktif banget. Kemudian 3 sampai 4 orang gitu ya. Kelompoknya kan antara 2 sampai 4 orang, kan 3 sampai 5 orang tuh satu kelompok. Itu sebenarnya cuma ikut-ikutan aja. Begitu nanti dapat hibah, itu yang kerja ya cuma satu sisi itu saja. Yang lainnya itu udah bubar gitu. Tempat Bapak Ibu sama atau enggak ya? Boleh komen ya di chat gitu ya yang udah pernah dapat. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya perlu menggali siapa sih foundernya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa foundernya dulu nih yang paling penting. Kalau 3 sampai 5 orang itu 2 sampai 3 itu passion banget di sana, itu bagus semuanya digali gitu ya. Satu gitu ya. Dia ngomong, saya itu santri, dia bilang gitu. Dia mahasiswa dan dia santri. Saya pengen gitu ya bahwa santri itu, walaupun dia mahasiswa, itu bisa sustain. Saya aktif di beberapa pondok pesantren. Saya melihat bahwa santri-santri itu memerlukan terobosan bisnis sehingga yayasannya itu bisa berkembang di sana. Saya melihat ada satu purpose yang sangat bagus banget gitu ya. Nah, itu bisa kita gali nih Bapak Ibu semuanya. Tapi ketika udah sampai ke tahapan pemasaran, gimana kamu selama ini pemasarannya? Wah, saya udah ke sana kok 1, 2, 3, 4. Oke, dari 4 itu apa ya yang menurut kamu perlu ditingkatkan? Aduh, apa ya coach ya? Dari 4 itu dampaknya seperti apa? Apa ya? Apa ya? Nah, di saat itulah kita bisa mentoring tuh. Saya bilang, kamu itu bisnisnya ya, segmentasi targetmu itu gede. Propertimu tuh jualannya di atas 800 juta gitu ya. Kamu kalau jualan di Jogja susah gitu ya. Nah, disitulah mentoring saya jalan tuh. Gini loh caranya B2B, begini, 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 begini. Satu, kamu harus ada aplikasi Tulusa, kamu cari di LinkedIn, kamu cari nih, profiling kan nih, siapa sih target market yang benar-benar kamu dambakan, posisinya apa sih? Nah, dari sana Bapak Ibu semuanya, nanti dari sana ketahuan, oh pakai ini ya, berarti saya harus B2B ya? Iya, saya punya tim 9 orang. Oh baiknya berarti mereka akan saya training ya. Nah, itulah perpaduan antara coaching dan mentoring Bapak Ibu. Jadi awalnya coaching, tapi kalau dia udah stuck, baru kita pakai mentoring. Gitu ya. Terima kasih nih tadi dari Undip ya yang udah sharing. Baik, ini agenda kita. Nanti Bapak Ibu di tengah-tengah agenda ini, kalau Bapak Ibu
kakak-kakak, mas mbak semuanya ingin bertanya, boleh banget silahkan gitu ya. Nanti langsung di kolom chat aja. Kalau mau raise hand juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti di akhir sesi Mas Ji juga akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Nah, yang pertama Bapak Ibu semuanya, ini praktisnya ya. Praktisnya biasanya saya kumpulkan dulu mahasiswa nih yang mereka seneng nih setelah kita sosialisasi, sebentar lagi akan ada P2MW gitu ya, yang diadakan Belmawa, benefitnya A, B, C, D, E. Nah, Bapak Ibu kumpulkan mereka, kemudian ada beberapa hal yang ini harus menjadi mindset-nya si mahasiswa nih. Supaya ketika mengikuti P2MW benar-benar mendukung Bapak Ibu semuanya untuk menjadikan mereka itu sudah berbisnis sejak mahasiswa, gitu ya. Nah, ini yang pertama bisnis mindset. Saya coba berikan beberapa hal saja nanti. Semoga ini bisa jadi insight dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah punya hal untuk bagaimana menyelaraskan ataupun merubah mindset yang sekedar untuk sebagai mencari hibah, itu benar-benar mahasiswa itu mau memulai menginisiasi bisnisnya gitu ya. Yang kedua, coaching dan mentoring. Tadi Kak Umi Hani sudah menyampaikan begitu ya, perbedaan coaching dan mentoring benar. Kalau 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 mentoring itu kita sebagai advisor-nya, kita yang memberi saran A, B, C, D, E, tapi bagusnya dikombinasikan ya antara coaching dan mentoring. Pengalaman saya kemarin, oke, kamu harus B2B nih, caranya 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini mana yang paling cocok? Nah, kembalikan lagi ke dia. Oke, coach, kalau saya mending yang kedua dan keempat ya. Kenapa sih kita kok selalu pakai pendekatan coaching di akhirnya? Supaya keputusannya ada dia. Kalau keputusannya dari Bapak Ibu, nanti ujung-ujungnya kan Bapak Ibu kemarin yang mengarahkan gitu ya. Dan Bapak Ibu pasti akan repot banget tuh. Dikit-dikit tanya ke Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu dampingi lebih dari berapa nih? Lebih dari satu ya. Bapak Ibu kan punya tugas ngajar, penelitian, nulis gitu ya. Udah dikejar-kejar untuk naik pangkat dan seterusnya. Maka skill coaching ini penting, coaching dan mentoring. Nah, kita nanti coba mengenalkan coaching dan mentoring pakai rasa gitu ya. Rasa itu kepanjangan, receive, terima, acknowledge, hargai, summarize, kemudian asking, bertanya, dan kemudian Bapak Ibu bisa advising di situ menjadi sebagai mentor. Nah, Bapak Ibu di P2MW kalau belum berubah ya nantinya ya, ada dua kategori. Kategori satu itu bisnisnya yang macam-macam ya, ada fashion, ada food and beverage, ada manufaktur, ada teknologi terapan begitu. Ada kategori dua yaitu bisnis digital. Bisnis digital ini duitnya lebih gede Bapak Ibu. Jadi uang yang diberikan lebih besar dibanding yang kategori satu gitu ya. Nah, matriks ataupun rubrik penilaiannya juga beda, tetapi esensinya sama sih. Esensinya sama. Di kategori 1 dan kategori 2 pun juga dibagi jadi dua juga. Satu yang memulai baru belum punya bisnis dan memulai bisnis di bawah 6 bulan, dan di kategori 2 yang 6 bulan ke atas. Gitu ya. Ini kalau belum ada perubahan. Nah, nanti di kategori 1 kita akan ngomongin terkait dengan noble purpose, konsumen potensial, produk, sumber daya, pemasaran, keuangan. Tapi kalau di bisnis digital itu ada problem solution fit, analisa market, analisa kompetitor, monetizing-nya nanti bagaimana, profil tim, dan traction, tarikan pasarnya seperti apa. Nah, ini yang coba kita bahas, semoga nanti sampai jam berapa ya, jam 3:30 WIB, ya, 3:30 WIB, atau 4:30 WITA, atau 5:30 waktu Indonesia bagian timur, udah bisa selesai. Tapi kalau ada yang harus ditanyakan, nggak ada silahkan Bapak Ibu semuanya. Tentu nanti nggak bisa semua sih ini, Mas Jin nggak cukup ya waktunya, tapi coba saya akan maksimalkan yang ada waktunya. Oke, saya coba cek ya kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilahkan. Oke, di tengah agenda sambil masak persiapan buka. Oke, baik, terima kasih. Mentoring lebih membimbing holistik jangka panjang, sementara coaching berfokus pada pencapaian target spesifik dalam waktu yang lebih singkat. Oke, nice. Bu Hasriati ya, mentoring jangka panjang, coaching jangka pendek. Oke. Oke, sip. Oke, ini di tempatnya Kak Umi Hani udah relatif sesuai ya. Oke, kita akan dalami lagi nih. Nanti akan kita dalami di bagian yang kedua dan ketiga. Baik. Ini terkait dengan bisnis gitu ya. Bapak Ibu semuanya saya mau tanya dulu nih. Ini kan definisi bisnis ya. Bisnis itu adalah kan P2MW itu kan praktis banget. Mahasiswa disuruh untuk berbisnis gitu ya. Yang nggak boleh itu kan reseller gitu kan, dropshipper itu kan nggak boleh itu. Walaupun itu sebenarnya bisnis juga itu ya, itu bisnis juga gitu. Dan itu menurut saya nih pengalaman mendampingi kampus untuk mengelola mahasiswa berbisnis itu sebenarnya saya beda-bedakan ya bisnis yang
Dan kebanyakan mahasiswa itu seneng yang dropshipper, kemudian yang reseller, kayak gitu-gitu tuh lebih seneng tuh. Dan lebih banyak tinggal diajari digital marketing, udah langsung berkembang nih, gitu ya. Tetapi di P2MB itu yang kayak gitu nggak boleh, gitu ya. Yang itu nggak boleh. Nah, kita coba definisikan di bisnis. Bisnis itu apa gitu. Ini mindset Bapak Ibu semuanya, bahwa bisnis itu adalah aktivitas untuk ya mendapatkan keuangan, mendapatkan kehidupan dengan cara memproduce gitu ya, atau menjual, membeli dari produk, baik produk maupun layanan jasa. Ini ya, ini definisi bisnis nih. Bapak Ibu boleh dong tulis di kolom chat lagi ya, kalau menurut Bapak Ibu nih, definisi bisnis yang sekarang sedang ngetren nih, di sekolah-sekolah bisnis bisnis school di Indonesia, di luar negeri, definisi bisnisnya udah berubah nih. Gitu ya. Definisi bisnis sudah berubah dan ini mempengaruhi mindset mahasiswa, mindset para startup, mindset para pembisnis pemula. Gitu ya. Definisi bisnis dulu nih. Bapak Ibu boleh dong berbagi di kolom chat nih. Ada nggak ya? Iya nih Pak Ahmad Sultan, PT KIN apa bisa ikut program P2MB? Sayangnya sepertinya nggak bisa Pak Ahmad Sultan. Tapi Pak Ahmad Sultan, saya alhamdulillah per Februari sampai di tahun ini ya, ini menjadi konsultan personal ya, jadi konsultan personal. Nanti tanggal 25 nih, Pak Ahmad Sultan saya diminta sharing terkait employability. Nah, nanti saya coba sampaikan ke Pak Direktur ya, supaya bikin program seperti P2MB ini, gitu ya. Tetapi apa yang nanti Pak Sultan pelajarin di sesi ini, insya Allah begitu ya bisa dipraktekkan untuk pendampingan wirausaha. Oke, silahkan nih Bapak Ibu, boleh nggak berbagi definisi bisnis yang sekarang ini sedang ngetren banget nih di bisnis school, dalam negeri, luar negeri, yang ini diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa bahwa bisnis ini bukan sekedar mendapatkan uang gitu ya, bukan sekedar mendapatkan keuntungan, tapi apa nih? Ada satu kalimat nih yang menurut saya ini sangat sangat apa ya, mind blowing, merubah mindset para mahasiswa yang benar-benar minat bisnis, gitu ya. Oke, boleh dong. Silahkan ditulis di kolom chat ya. Kalau Bapak Ibu, Mas Mbak mau berbagi boleh nih. Silahkan. Apalagi Bapak Ibu yang ngajar nih di apa ya, di MM ataupun di business school gitu ya. Silahkan nih Bapak Ibu. Ini sedang ngetren banget gitu ya. Definisi ini yang kedua ini. Silahkan. Boleh di kolom chat bisa diisi ya. Silahkan nih Bapak Ibu. Atau kalau mau unmute juga boleh. Ya, silahkan. Ternyata definisi bisnis bukan hanya mendapatkan keuntungan, bisnis bertukar value. Iya, yes, itu bisnis bertukar value. Jadi bisnis exchange of values gitu ya, bertukar value. Saya mau beli baju ini gitu ya, harganya berapa gitu ya, atau beli headset ini karena saya merasa nyaman dan harganya kok 100.000 ya, worth it nih saya beli. Jadi exchange of values. Ya, itu betul tuh Mas J, tapi bukan itu yang saya maksud. Jadi definisi bisnisnya. Jadi bisnis bukan hanya mendapatkan keuntungan nih. Apa nih? Ini benar-benar merubah mindset. Pengalaman saya ketika menyampaikan ke mahasiswa, mahasiswa langsung tersadar nih. Oke, trendsetter. Ya, gimana nih Kak yang dimaksud nih Kak Umi Hani ya? Trendsetter apa nih maksudnya? Boleh dijelasin dikit aja. Bisa lewat chat atau unmute juga boleh. Gimana? Unmute Iya, aja nih Kak. Ya, trendsetter gimana Kak? saya kepikirnya kalau sekarang tuh orang kadang bukan jual barang ya, tapi Hmm. sesuatu yang baru. Ini loh, Hmm. kalau baju tuh biasanya kayak gini, saya ngejual baju yang beda dari yang lain. Itu biasanya malah Hmm. dijadikan bisnis sama di zaman sekarang. Pandangan Oke. saya ini. Jadi apa ya, menjadi trendsetter, menjadi model tren gitu. Jadi bukan sekedar iya, Yang oke, sudah ada. yes, itu dari sudut pandang promosi oke lah ya. Tapi nanti untuk mahasiswa gitu ya, ada sesuatu hal yang lebih membuat mereka itu ke-trigger bahwa bahkan nanti melampaui untuk sesuatu yang sifatnya hanya hibah. Kan sebenarnya mahasiswa itu simpelnya ya, kan ikut P2MB supaya dapat dana kan gitu kan sebenarnya. Benar nggak sih pendapat saya? Itu mirip mirip apa dosen-dosen di Konoha itu loh. Kalau ikut itu kan sebenarnya cuma dapat hibah gitu kan. Mahasiswanya mirip, tapi ini bukan di kita ya, di Konoha. Memiliki manfaat, Bu Krisna ya, memiliki manfaat untuk rakyat Kak Krisna. Oke. Iya, manfaatnya seperti apa ya? Itu betul. Tapi ini nih definisi terbaru nih, teman-teman semuanya. Ini yang benar-benar baru tren ya. Nanti bisa lihat di jurnalnya tentang value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function. Jurnal tulisannya Michael Jensen. Tapi ini banyak sekali yang sekarang diadopt, diserap di berbagai business school gitu ya, bahwa
tujuan bisnis itu bukan sekedar mendapatkan keuntungan, tetapi untuk menciptakan dan menambah kekayaan pemegang saham. Jadi si mahasiswa itu berpikir begini loh Bapak Ibu. Maksudnya dari definisi ini, mahasiswa itu bukan sekedar oke saya luncurkan bisnis. Bisnis saya laku, dapat untung. Enggak. Tapi dia udah mulai berpikir untuk bagaimana caranya bisnis saya nanti saya jual ke dosen saya, ke stakeholder saya, ke Bapak Ibu saya kalau Bapak Ibunya orang kaya gitu ya. Atau ke investor. Saya akan aktif ke cari-cari investor. Dan saya akan tawarkan, hey investor, kalau kamu invest di bisnis saya, maka uangmu akan bertambah, gitu ya. Uangmu akan bertambah daripada uang Anda ditaruh di deposito bank, gitu ya. Mendingan invest ke tempat saya. Nah itu Bapak Ibu semuanya. Ini ya, ini benar-benar nanti mahasiswa yang hanya sekedar cari untung, cari keuang, itu tuh akan mundur gitu ya. Atau kalau yang tertantang, itu mereka, oh iya ya, bener ya. Kenapa? Karena uang 5 juta, 25 juta, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, pengalaman saya jalanin bisnis, dampingi bisnis, 5 juta, 25 juta untuk bisnis untuk apa gitu ya. Sangat kecil, ya walaupun bisa gitu. Tetapi untuk bisa, itu bisa untuk sebagai pijakan, oke. Tapi untuk benar-benar menjadi men-scale up, terlalu kecil. Maka saya bilang kepada para mahasiswa, nanti kalian kalau dapat uang 5 juta, 25 juta, tapi mindset kalian bahwa nanti saya menginisiasi untuk jadi portofolio, kemudian saya tawarkan ke investor, saya akan dapat berlipat-lipat daripada itu, bermiliar-miliar daripada itu. Nah itu mindsetnya itu Bapak Ibu semuanya. Jadi si mahasiswa itu kalau udah dapat definisi ini, nah nanti kasih contoh tuh, kasih beberapa contoh, banyak contoh-contoh di Indonesia bahwa tujuannya untuk ke sana. Yang baru saja ini ya, sayangnya ini ya, waduh ini sangat ini ya bisnis yang ada fraudnya gitu ya. Kemarin gitu ya, waduh saya sampai nggak tega untuk menyampaikan nama gitu ya. Indonesia ini udah repot banget, udah indeks korupsinya bikin ngelus dada gitu ya. Pertamina, Timah, pengusahanya juga sama gitu ya. Anak mudanya dikasih investasi, aduh ada fraud juga di sana. Itu udah bener gitu ya. Si anak itu sudah bener. Dia menjalankan bisnis kemudian dapat investasi gitu. Udah bener tuh. Mantan menteri kita Mas Nadiem Makarim gitu ya. Dulu bukan siapa-siapa, tapi setelah dapat pendanaan termasuk salah satu menteri yang paling kaya gitu ya. Uangnya bisa sampai 4 triliun gitu. Kenapa? Karena dari pendanaan, dari investasi. Nah, mahasiswa kita nih mesti diarahkan ke sana supaya think-nya itu bisa big gitu ya, walaupun start-nya small gitu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ini yang coba Bapak Ibu mesti sampaikan kepada mahasiswa di awal gitu ya. Mesti ada lecturing dulu, teaching dulu, motivating dulu kepada mereka bahwa bukan hanya sekedar keuntungan Mas Mbak Bro gitu ya. Teman-teman tuh ngerancang bisnis ini kalau mau di scale up bagaimana nih gitu ya. Targetnya gimana nih nanti kalau ini digedein? Karena kalau enggak Bapak Ibu, saya nge-review P2 KBMI sejak KBMI dulu sampai P2MB sekarang. Saya melakukan review di situ. Aduh, bisnisnya itu benar-benar ini harusnya bukan mahasiswa ini kalau kayak gini anak SMA, SMK nih gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maksud dia hanya saya mau membuat gitu ya. Saya mau membuat keripik dari sekian gitu. Yaitu ibu-ibu yang ada di binaan UKM di PLUT itu juga buat kayak gitu. Jadi nggak ada diferensiasinya dengan anak-anak kampus. Jadi mohon Bapak Ibu gitu ya, jangan bersaing dengan UMK usaha mikro itu. Jangan bersaing dengan binaannya Kementerian Mikro begitu ya. Jangan bersaing di situ saja gitu. Gitu. Jadi kalau bersaing ke sana ya buat apa mahasiswa gitu. Buat apa kampus gitu. Jadi Bapak Ibu mesti harus ini nih benar-benar tanamkan kepada mahasiswa bahwa kalian bisnis sekarang pertanyaannya kalau dari pertanyaan coach ya misalnya bisnisnya dia mau jualan ini nih sekarang kan baru populer nggak tahu di kota Bapak Ibu ada nggak ya kopi itu loh kopi pakai dorong gitu ya jual kopi. Nah misal ada ya di Semarang ada ya Bu ya ada. Oke. Mulai menjamur, Pak. Mulai menjamur kan. Nah sekarang mulai nih ada juga yang mau jualan es degan gitu ya karena puasa ini pakai sama kayak gitu gitu. Satu pertanyaan saya begitu ya. Nanti ada satu pertanyaan beberapa. Saya akan bagi kanvas ya nanti Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kan suka dengan kanvas gitu ya. Dan kanvas ini juga memudahkan mahasiswa untuk menstrukturkan. Bukan hanya bisnis model kanvas kayak 5 Force
porter gitu ya, itu akan ada kanvasnya gitu ya. Saya tanya kepada si mahasiswa tadi, bisnis degan gitu ya, eh, nanti itu kalau di scale up bagaimana ya gitu ya. Itu kalau nanti kamu mau mengembangkan bisnis itu sekarang di Jogja gitu ya, di Semarang, di Surabaya, mana dulu ya? Nah, dia belum mikir tuh kalau bisa gitu. Nah, itu satu pertanyaan yang membuat mereka itu seandainya semua mungkin. Saya biasanya kalau di coaching pakai pertanyaan reframing. Seandainya semua mungkin. Seandainya kamu nanti dapat pendanaan P2MW gitu ya. Kamu mau menawarkan ke investor supaya tertarik, itu seperti apa ya? Nah, itu Bapak Ibu itu untuk ke sana nih. Nah, Bapak Ibu anggap aja sih, Bapak Ibu di tabungannya sekarang ada 500 juta, misalnya ya ini ya, 500 juta. Dan saya mesti mau invest nih, mau invest 300 juta. Bapak Ibu apa pertimbangan investasi? Pasti akan mikir, daripada uang ini saya taruh di deposito, saya mending investkan ke Mas J gitu ya, yang udah bisnis. Tapi Mas J kan harus meyakinkan kita semua nih Bapak Ibu, bahwa bisnis ini bisa di scale up. Uang 300 juta yang biasanya, misalnya ini di konvensional lah ya, rata-rata 6,5, 4 sampai 6% per tahunnya. 300 juta itu nanti saya akan bisa bertumbuh nih uang saya nih. Setelah 3 tahun BEP, break even point, kalau di rata-rata per tahunnya itu bisa sampai 15-20%. Ya, saya mendingan naruh 300 juta bukan ke bank, tetapi ke Mas J. Kayak gitu ya Bapak Ibu, itu mindset yang harus ditanamkan ke mahasiswa kita. Oke, ini ya. Nah, Bapak Ibu ini satu mindset baru ya. Bapak Ibu, saya mau nanya nih sama Bapak Ibu semua nih, dan mungkin bener gitu ya. Ini nanyanya supaya saya bisa dapat insight juga dari Bapak Ibu gitu ya. Apa sih Bapak Ibu bedanya antara kreatif dan inovatif? Ini sering banget saya tanyakan kepada mahasiswa, dan dari jawabannya nanti itu benar-benar mahasiswa juga kebuka nih gitu. Oke, silahkan Bapak Ibu. Apa sih bedanya kreatif dan inovatif? Ini contoh ya, contoh pertanyaan-pertanyaan coaching gitu ya, yang untuk bisa membuka mahasiswa begitu ya, untuk apa ya, untuk kemudian terbuka gitu wawasan mindsetnya. Oke, iya betul tuh Mas Anantia ya. Oke, weh Mbak Karina Starbuck keliling. Oke, kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau konsep baru, sementara inovatif adalah kemampuan untuk menerapkan ide tersebut secara efektif dan membawa perubahan yang bernilai. Oke, nice. Silahkan ya kalau mau tanya ChatGPT juga boleh, atau googling juga nggak apa-apa. Gitu. Kreatif adalah keterampilan berpikir, inovatif adalah keterampilan menemukan. Oke, sip. Satu satu definisi yang membuat para mahasiswa itu langsung mind blowing gitu. Kreatif, yang kreatif belum tentu inovatif. Oh, Pak Karin, oke. Yang kreatif belum tentu inovatif. Oke, ini bagus nih Pak Karin nih, bagus nih. Kreatif lebih ke ide, sementara inovatif lebih ke penerapan. Oke, Mbak Sriati. Oke, Mbak Karin top ini. Yang kreatif belum tentu inovatif. Betul, betul. Prinsipnya gini. Misalnya ya, ini contoh ya. Eh, ada mahasiswa mau jualan bakso bakar. Kan gitu kan. Di P2M itu mahasiswa itu banyak banget bisnisnya model-model kayak gitu. Bakso bakar gitu ya. Bakso food and beverage itu mendominasi lah. Bakso bakar. Tapi itu nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Bakso bakar. Bakso bakarnya mau aku buat bentuknya itu kayak ada inilah bentuk kayak ada panda, saya bentuk beruang gitu ya, ada macan gitu. Si mahasiswa kayak gitu udah bisa dibilang kreatif, itu kreatif atau inovatif menurut Bapak Ibu? Jadi biasanya kan bakso bakar bulat-bulat gitu ya, atau kotak gitu kan. Sekarang ada bakso kotak. Aduh, saya mau bikin yang bentuknya panda, bentuknya itu yang lucu-lucu lah, imut cute gitu. Itu kreatif atau inovatif ya Bapak Ibu ya? Kreatif, kreatif. Kapan dia dikatakan inovatif? Ya, kapan si mahasiswa tadi ketika bisnisnya itu baksonya bentuknya panda, kemudian beruang gitu, yang lucu-lucu gitu. Kapan dia dikatakan inovatif? Nah, dikatakan Iya. inovatif apabila dia melakukan pekerjaan itu dalam bentuk eksekusi lah gitu. Nah, itu baru Ah, inovatif. Ada oke. eksekusinya. Makasih nih Pak Alamsyah dari FEB Hmm. Unram. Oke, makasih Pak. Yes.
Mas J nih ya, ketika baksonya ada yang borong, itu baru inovatif. Kalau kreatif, Bapak Ibu, pokoknya beda aja udah kreatif lah pokoknya. Tetapi ada yang beli nggak? Kalau ada yang beli, artinya orang itu mau mengeluarkan sesuatu yang paling berharga di kantongnya, yaitu duit gitu ya, untuk membeli gitu ya. Tapi ketika orang itu nggak ada yang beli, ya cuman lucu-lucuan doang gitu ya, kreatif aja. Intinya Bapak Ibu semuanya, seringkali ya Bapak Ibu ya, kita, gitu ya, ini Bapak Ibu saya pengalaman ya, ini sedang mendampingi ITS gitu ya. Eh, Bapak Ibu pasti sangat familiar dengan yang namanya hilirisasi gitu ya. Bener ya? Sampai sampai stres saya Mas dikejar hilirisasi gitu ya. Apalagi sekarang hibahnya arahnya hilirisasi. Tapi saya itu ada satu kalimat yang bagus yang saya ambil dari Prof. Nizam gitu ya. Istilahnya huluisasi. Nah, ini mungkin akan mirip-mirip dengan creativity dan innovation gitu ya. Kreatif dan inovatif. Jadi Bapak Ibu, apa yang membuat orang riset-riset di kampus itu nggak terserap oleh market? Karena sampai di level creativity, sampai ke invention mungkin iya, sampai ke penemuan gitu ya. Tetapi dikatakan inovatif ketika yang menjadi centricity itu adalah customer. Gitu. Customer memerlukan nggak? Bener nggak ini bisa menjadi pain, bisa menjadi mengobati pain dan bisa memenuhi gain daripada customer, itu baru inovatif. Karena kalau udah bisa, maka dia mau beli. Nah, itu namanya inovatif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi creativity kadang-kadang senternya kita nih. Kita sebagai pembisnis, aku mau bikin kayak gini seru deh. Saya kemarin habis jalan-jalan dari Cina, di jalan-jalan di Turki gitu ya. Aku jalan wah kemarin habis umroh, sepertinya lucu di Indonesia perlu deh. Bagus deh. Ini tak sipkan deh. Itu kreatif bisa jadi. Tapi ketika inovatif, itu benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan dari target customer. Jadi yang jadi centricity bukan kita, tetapi berangkatnya dari si customer yang mau dilayani. Maka Bapak Ibu, saya selalu tanya kepada mahasiswa, kamu mau bisnis apa? Es degan. Oke. Siapa customermu? Wah, customer saya seluruh Indonesia. Itu belum sampai nih nantinya. Oh, akhirnya, oh iya, saya ini coach, saya mau bisnisnya di daerah Meguwo. Jadi di Jogja itu, di Sleman itu ada lapangan sepak bola gede, Bapak Ibu. Di situ kalau sore, biasa untuk orang lari-lari di sana. Saya mau nembak sana. Oke, sekarang coba kamu cari deh 10 sampai 30 orang. Kamu tanya deh di sana. Gitu ya, tanya di sana. Minuman seperti apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Dan bagaimana Bapak Ibu itu bisa mendapatkan minuman itu. Itu saya udah gali needs to do tuh, apa yang diinginkan dan needs to do. Oh ya Mas, saya biasanya datang ke sana. Saya biasanya kalau lari nanti putaran kesekian saya akan mampir ke situ. Tapi saya harus ke sana jauh Mas, gitu ya. Terus nanti setelah sana saya pesen. Itu namanya needs to do. Ya, oke, si Bapak, Ibu, keluarga ataupun anak muda yang lari-lari di lapangan Meguwo, itu base camp-nya PSS Sleman itu, di sana, itu dia lari ke sana dan kemudian untuk dapetin minuman, itu dia datang ke sana. Dan ternyata es degan itu diinginkan sama mereka, begitu ya. Es degan tanpa gula, gitu ya. Ada yang gulanya brown, gitu dan seterusnya. Terus kemudian, nah itu needs to do. Baru dikali pain and gain-nya. Bapak Ibu ketika datang ke sana, apa sih yang paling menyebalkan? Aduh Mas, antri. Aduh Mas, pelayanannya lama. Aduh Mas, begini. Aduh Mas, begitu. Oke, kalau pelayanan lama ini bisa diselesaikan nih. Apa yang paling diinginkan lagi? Bisa nggak ya? Kalau bisa itu kan saya udah rutin lari sore di sini atau lari pagi kalau nggak puasa. Bisa nggak ya? Pesen dulu deh gitu. Wah, itu udah ada gain-nya tuh. Nah, Bapak Ibu semuanya nggak cukup creativity. Jadi perlu inovasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar bisa menjawab produk ataupun layanan dari si mahasiswa kita itu bisa menjawab apa yang paling diinginkan oleh customer. Itu kalau ya ini survei kualitatif sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi nanya nih, harus 30 nggak? Saya sering ditanya sama mahasiswa, harus 30 nggak? Ya udahlah yang penting itu kalau 10, 15 kok polanya sama terus ya udah berhenti aja nggak apa-apa nggak harus 30. Tapi kalau mau 30 ya bagus saya bilang gitu. Nah, setelah itu baru dibikin survei kuantitatif lebih masif lagi, tapi spesifik aja dari 5 permasalahan Bapak Ibu ketika lari pagi atau lari sore untuk mendapatkan minuman, dari 5 ini mana ya yang paling Bapak Ibu pengen diselesaikan. Bapak Ibu ketika survei kayak gini nih, itu otomatis sudah survei kompetitor,
gitu ya. Dan nanti di P2MB juga akan ditanyakan dan kita sudah ngerti positioningnya di sana. Itu inovasi Bapak Ibu semuanya. Clear ya, Pak di sini ya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya untuk mindset dulu nih. Dua itu dulu. Banyak sih Bapak Ibu nanti prinsip-prinsip bisnis dimasukkan gitu ya. Banyak nggak cuma dua ini ya, tapi nanti prinsip-prinsip bisnis seperti Mas Ji tadi ya, business is exchange of values. Bisnis itu adalah pertukaran dari value gitu ya. Misalnya bisnis begin with customer and end with customer gitu ya. Atau apalagi ya, misalnya tadi think big tapi start small, small win and move fast. Gitu. Ada bukunya itu nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, itu penting banget di awal, itu menjadi dudukan atau menjadi pondasi para mahasiswa kita memahami apa itu bisnis, supaya ini benar-benar menjadi keyakinan gitu ya, bahwa bisnis itu bukan sekedar saya mendapatkan hibah saja 5-25 juta, tetapi memang ini adalah salah satu tahapan karir saya nih untuk mulai menjadi seorang pembisnis. Dan P2MB ini menjadi salah satu pijakan saya untuk melesat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Kesimpulannya begitu Bapak Ibu. Sehingga di dalam mindset itu nanti coba ditanyakan ke mahasiswa ya, ini gimana dari sesi ini? Ya coach, sekarang saya paham deh coach. Saya awalnya cuma pengen dapat 5 juta, 25 juta, sekarang saya benar-benar pengen ke sana. Nah, kalau mahasiswa Bapak Ibu udah sampai di kesimpulan kayak gini nih, itu Bapak Ibu sebagai pendamping JOS. Itu benar-benar Bapak Ibu bisa ngerubah motivasi mereka, spirit mereka. Oke ya, ini dari mindset nih Bapak Ibu yang pertama. Oke, yang kedua nih Bapak Ibu semuanya, ini penting ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mahasiswa ini menginisiasi sebuah bisnis ini ya, ini Bapak Ibu bisa 10 tipe inovasi ini bisa ditanyakan kepada mahasiswa. Kamu itu inovasinya apa? Karena kebanyakan Bapak Ibu mahasiswa itu mencari sesuatu yang baru. Yang baru itu hanya produknya saja. Gitu, hanya produknya saja. Ini produk saya baru. Gitu. Produk saya baru nih. Hanya produknya saja. Padahal ada 10 tipe inovasi. Misalnya kemarin jual keripik jagung. Ya mungkin yang dijual sama keripik jagung, tetapi saya mau inovasi terkait dengan profit modelnya. Gitu ya. Atau saya mau inovasi terkait dengan kayak Mercedes-Benz di customer engagement-nya. Jadi Bapak Ibu ini unique selling proposition-nya nih, unique value-nya. Ambil aja 2 atau 3 gitu ya. Saya coba jelaskan sedikit ya. Contoh saja nih, profit model. Nanti Bapak Ibu bisa di screenshot aja. Ini contoh saya menjelaskan satu saja. Profit model. Bapak Ibu ada yang seneng nonton Tempo nggak ya? Ada nggak Bapak Ibu? Boleh raise hand dong, Bapak Ibu yang seneng nonton Tempo. Ada nggak nih Bapak Ibu? Lihat Tempo di YouTube itu ya. Saya seneng tuh. Ada nggak nih Bapak Ibu? Ini contoh kasus saja nih, Tempo atau apa ya? Ada nggak ya? Nonton di Tempo. Wih, ini udah 39 orang yang join ya. Makasih Bapak Ibu yang baru aja datang. Bocor halus politik. Asik tuh Bu. Itu menarik gitu ya, Pak Haris Magung ya. Oke, bocor halus. Ada nggak Bapak Ibu yang senang nonton Tempo? Nah, menurut Bapak Ibu, dulu pernah nggak beli majalah Tempo, Pak Haris Magung atau Bapak Ibu? Pernah nggak? Wah, ini generasi baru semua nih. Kalau generasi tua, generasi saya tuh dulu kalau baca Tempo itu beli tuh Bapak Ibu. Tapi kita lihat nggak Bapak Ibu, Tempo itu sekarang mungkin udah nggak jualan majalah ya, secara yang majalah fisik, tapi subscribe Bapak Ibu, gitu ya. Sama kayak New York Times. New York Times sekarang udah bukan majalah lagi, bukan surat kabar lagi, tetapi kita subscribe di situ. Jadi kita bisa baca ya banyak Kompas apa gitu, model bisnisnya itu diubah. Nah, itu adalah bagaimana dia dapetin uang, revenue-nya. Itu sudah inovasi loh Bapak Ibu ya. Dan itu yang harusnya ditonjolin tuh. Nah, ini ada 10 tipe inovasi, nanti silahkan kalau ada yang tanya contoh-contohnya ya. Oke, karena udah jam 3 nih, tinggal setengah jam lagi. Yang lain-lain silahkan nanti bisa didiskusikan lah. Ini ada 10 tipe dan pastikan Bapak Ibu mahasiswa harus dapat nih 10 tipe ini contoh-contohnya kayak apa gitu ya. Dan mereka nanti akan bikin bisnis modelnya mau menggunakan inovasi yang mana. Bisa nggak coach digabungkan antara profit model dengan product performance? Bisa. Semakin banyak digabungkan ya semakin bagus gitu ya inovasinya gitu. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Ini sekarang kita mau ngomongin terkait mentoring dan coaching. Tadi Kak Umi Hani dan Bapak Ibu yang lain udah clear ya bahwa mentor itu membekali gitu ya. Aktivitas hari ini kayak mentoring gitu ya, kayak coach, kayak training, lecturing gitu ya, kayak teaching, mirip lah.
teaching, training, mentoring itu mirip-mirip lah gitu ya. Kalau mentoring lebih private, lebih one on one gitu ya. Kalau training itu sampai memampukan gitu ya. Kalau lecturing dan teaching itu ngajarin, transfer knowledge gitu ya. Transfer knowledge yang dari belum tahu menjadi tahu. Kalau yang mentoring, training itu yang sudah tahu menjadi mampu. Itu mentoring gitu ya. Jadi mahasiswa kita belajar dari kita nih, kita selaku mentor. Kita ngomong, nih loh, strategi marketing ada 1, 2, 3, 4, 5. Kamu mau pakai yang mana? Nah, itu baru coaching. Nah, kalau coaching itu memfasilitasi. Individu belajar dari dirinya sendiri. Dia menyadari. Kalau mentoring, itu kekuatannya ada di telling. Ngomongin kita. Ngomong, kayak gini loh. A, B, C, D. Subject matter expert-nya kita. Tapi kalau coaching, itu kekuatannya ada di asking. Bertanya dia. Pertanyaannya powerful questioning. Jadi, dia mampu bertanya yang bisa merubah, yang bisa mengunlocking the potensialnya si mahasiswa itu, gitu ya. Jadi misalnya nih pertanyaan gitu ya misalnya, oke, kamu di strategi marketing ini, kamu udah menerapkan untuk membuat target market kamu aware, bahkan membuat mereka tertarik untuk beli. Dan sekarang udah berhasil nih, kamu udah tingkatkan menjadi omset misalnya 100 juta per bulan misalnya. Hal apa ya yang belum pernah kamu lakukan dan itu berbeda sama sekali sehingga omset kamu bisa meningkat jadi 150 juta. Nah, itu coaching tuh Bapak Ibu, pertanyaan coaching. Gitu ya. Membuat orang itu oh iya, apa ya? Membuat si mahasiswa kita tuh mikir gitu. Apa ya? Apa ya? Gitu ya. Nah, ini coaching Bapak Ibu. Ini mentoring dan coaching. Nah, itu ya secara singkat kalau mentoring kekuatannya ada di telling, ngomongin gitu dan subject matter expertnya kita. Tapi kalau coaching kekuatannya ada di asking, bertanya. Dan subject matter expertnya siapa? Mahasiswa. Boleh komen nggak Bapak Ibu? Lewat chat boleh, lewat ngomongan boleh. Menurut Bapak Ibu, lebih susah mentoring atau coaching? Silakan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu nih, selaku yang udah biasa dampingi mahasiswa, lebih susah mentoring atau coaching ya? Oke, oke, tidak pernah, oke, tidak pernah baca Temo di perpus, oke, oke, coaching ya, lebih susah coaching ya. Apa sih yang bikin susah apa Bapak Ibu, kakak semuanya? Apa nih ada Kak siapa nih Kak Mustika ya gantian nih atau Kak Krisna nih. Oke. Eh, apa yang buat susah membuat list pertanyaan? Oke, sip. Apa lagi nih? Oh, ini Kak Mustika udah sedikit memahami coaching nih. Membuat pertanyaan ya. Membuat pertanyaan. Bener nih. Sebenarnya yang membuat kita susah membuat pertanyaan apa nih? Kakak semuanya. Yang membuat kita susah bertanya apa nih? Apa nih yang buat susah kita bertanya? Nanti kalau ada kelas sesi membuat pertanyaan yang bagian potensi agak challenging. Oke, apa yang membuat susah bertanya, mengajukan pertanyaan yang powerful? Misalnya nih, saya mahasiswa ya, saya contoh mahasiswa. Eh, Pak, Bu, gitu ya. Gak tahu Bapak Ibu, kalau mahasiswa ngundang Bapak Ibu, Kak atau Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu deh. Bapak Ibu, saya ini kan udah lolos seleksi internal P2MW gitu ya. Saya itu punya kelompok 3 namanya Andi sama Wati gitu ya. Misalnya aja Andi dan Wati. Saya nih yang cerita ke Bapak Ibu. Saya udah berulang kali loh ngomong sama si Andi ini. Kalau Wati sih oke Bu, dia bagus, selalu support saya. Tapi semenjak ditetapkan sebagai di internal nih, kan kita udah mau siap-siap nih P2MW secara nasional nih. Dan kita mau submit di situ. Tapi Andi ini gimana ya Bu ya? Saya udah sering kali loh ngomongin dia untuk segera menyempurnakan proposalnya supaya bisa memenuhi panduan di P2MB seperti yang udah Ibu ajarkan ke saya. Saya kok berpikir Andi ini nggak ahli ya, nggak bakat dia di situ. Saya mau ganti deh Andi ini dengan yang lainnya. Saya udah punya kandidat kok, Bapak Ibu. Gitu. Coba Bapak Ibu gunakan skill mentoring atau coaching ya. Silahkan monggo. Coaching dulu deh. Oke, kadang kita belum pernah mengalami atau bukan pelaku bisnis. Oke, apa? Coba Bapak Ibu gunakan, ajukan pertanyaan ke saya sehingga saya bisa benar-benar apa ya
bisa dapetin insight dan solusinya dari saya. Kan coaching solusi dari saya nih, mahasiswa. Kalau mentor, solusi dari Bapak Ibu, itu mentor. Coba Bapak Ibu pakai coaching deh. Apa nih? Ajukan satu pertanyaan nih Bapak Ibu. Saya akan gunakan contoh ini ya, nanti untuk membedakan ini sebelum kita masuk ke proposalnya, substansi proposalnya. Oke, Mbak Mustika, kadang kita belum pernah mengalami atau bukan pelaku bisnis. Ini cocok untuk coaching nih. Kalau bukan pelaku bisnis, Bapak Ibu dalami framework coachingnya, kuasai skill coachingnya, itu bisa tuh menjadi pendamping. Pengalaman saya juga begitu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dosen, nggak punya bisnis, tapi dia belajar sebagai coach, bisa. Tapi kalau mentoring, ya itu harus harus dia udah pernah punya bisnis gitu ya. Atau sudah menjalankan bisnis, itu baru mentor namanya gitu ya. Gitu. Apa nih? Boleh nih siapa nih yang mau bertanya ke saya? Silakan. Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih saya udah di internal udah lolos nih saya. Seperti yang Ibu ketahui nih, saya kan punya kelompok namanya Andi sama Wati. 3 orang kami, Bu, Pak. Eh, Gini Pak, Bu. Ini kan sebentar lagi udah mau buka tuh P2MW di Belmawa. Saya itu masih ada beberapa proposal dari materi kemarin nih, dari narasumber, dari Ibu juga. Beberapa dari proposal kita ini perlu diasah lagi, perlu digali lagi nih gitu ya. Tapi saya itu kasih tugas kepada Andi, tapi saya berulang kali ngomong sama dia, tapi nggak dikerjakan. Saya berpikir dia itu tidak mampu deh, dia tidak ahli deh, dia tidak berbakat deh. Saya mau ganti dia dari orang lain deh, Bu. Dia sering banyak kesalahannya. Saya kebetulan udah punya kandidat, namanya Anton. Nah, saya ke Bapak Ibu nih. Apa respon Bapak Ibu? Silahkan. Kira-kira yang kalian inginkan setelah mendapatkan materi kadang kira-kira apa yang kalian inginkan setelah mendapatkan materi dari kami? Oke, oke. Ada lagi nggak? Terima kasih Kak Mustika. Ada lagi nggak? Ingat ya, coaching itu dari pertanyaan kita dia bisa merubah, menyadari apa saja yang menjadi penghambat, merangkai ide bahkan solusinya dari pertanyaan kita. Tentu bukan hanya satu pertanyaan ya, sering kali pertanyaan gitu. Tapi kalau satu pertanyaan dan bisa langsung merubah tuh bagus banget. Satu pertanyaan. Pernah tanya ke Andi, tidak apa ada masalah? Oke. Terima kasih nih Bu Krisna. Bagus nih pertanyaannya ya. Pernah tanya ke Andi, tidak apa ini maksud tidak apa ada masalah gitu. Apakah tidak ada masalah gitu Oh, ya maksudnya? maksudnya pernah nanya ke Andi Mm-mm. nggak? Pernah diajak ngobrol nggak? Kalau Andi tuh kok nggak, kamu kok nggak Iya, ngerjain tugas tuh kenapa saya, sih? Gitu. betul. Saya udah berulang kali sih Bu ngasih tahu ke dia sih Bu. Ya nih Mbak Karin juga oke nih. Ini reframing ya. Jadi jenis pertanyaan coach yang reframing. Kalau diganti dengan anggota baru, apakah proposal kamu yakin bisa segera jadi? Nah, ini bagus tapi sesekali saja nih, Mbak Karin. Misalnya, apakah ini kan satu pertanyaan yang untuk memvalidasi saja? Nggak yakin sih, Bu Karina, gitu ya. Nah, harus dilanjutkan lagi pertanyaan berikutnya begitu ya. Tentang perbandingan antara Andi dan nanti kan Andi dengan Anton tadi ya. Tapi bagusnya lagi, ini Mbak Karin ini pertanyaan bagus apa ya istilahnya ini jenis-jenis pertanyaan yang modelnya itu reframing gitu ya. Seandainya gitu ya. Kalau diganti nih, seandainya diganti, apakah kamu yakin gitu ya. Nah, itu bagus untuk reframing. Lalu apa yang kalian lakukan supaya Andi lebih bersemangat? Nah, Bapak Ibu ini bagus semuanya ya. Tapi saya ada kata kunci nih yang kita mau coba jelaskan di sesi ini ya. Nah, kita pakai rasa supaya nanti lebih bertahap ya. Satu, receive, terima dulu. Terima apa yang diomongkan oleh si Nur Hadi tadi, mahasiswa Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, acknowledge, terima. Yang ketiga, summarize. Yang keempat, asking, bertanya. Ini coaching. Nah, kasih advice ketika dia ditanya-tanya udah mentok, gitu ya, udah stuck. Nah, ini advising, ini mentoring namanya. Nah, kita coba gali yang pertama dulu nih, receive. Mendengarkan secara aktif. Bapak Ibu, kita dengarkan secara aktif. Ini bertujuan untuk memahami maksud mahasiswa bicara. Kemudian dengarkan. Dengarkan itu indikatornya kita bisa nangkap kata kunci. Bapak Ibu tadi kata kunci, Mbak Karina tadi udah nangkap kata kunci mengganti. Mbak Karina memfollow up pertanyaan itu, seandainya kamu benar-benar mengganti Andi kepada Anton, apakah itu
akan mempercepat sesuai dengan keinginan kamu, misalnya kayak gitu nih, kurang lebihnya pertanyaan kayak gitu. Itu cukup untuk membuat saya berpikir, bener nggak ya? Gitu, itu bagus. Artinya Mbak Karina menangkap kata kunci mengganti, gitu ya. Itu bagus untuk benar-benar oke, iya ya, bener nggak ya? Tapi kalau nanti dilanjutkan, yakin saya Bu Karina, Anton itu Bu, gitu ya. Saya udah sama dia udah lama Bu, begini, 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 begini. Itu akan mendukung dari apa ya keinginan dia gitu ya, nuansa batin dia untuk mengganti gitu. Gitu. Nah ini nanti di akhir nih kalau udah berulang kali, tapi ada hal yang lebih lebih di awal dulu untuk bertanya. Ini mendengarkan cara aktif. Yang kedua, berikan acknowledge, hargai. Oke, Mas Nur Hadi, saya bisa memahami kok bahwa kerja tim ini memang nggak mudah. Kamu udah ngomong berulang kali sama Andi gitu ya, dan kemudian kamu merasa bahwa Andi ini tetap aja salah dan kamu menilai dia tidak berbakat. Saya bisa ngerasain itu kok. Ibu juga sama dulu sampai sekarang pun ibu kalau kerja sama dengan tim, Bapak Ibu dosen juga sama gitu ya. Ini acknowledge nih, hargai dengan tulus gitu ya. Yang ketiga, summarize. Tadi udah men-summarize gitu ya. Dan kemudian baru kata kuncinya tadi, Bapak Ibu kan udah nangkep kata kunci itu. Nah, Bapak Ibu, kesulitan kita untuk di bagian tanyakan hal kunci, ini adalah judgmental kita, asumsi kita, dan asosiasi kita. Pengalaman kita yang sebenarnya menjadi noise di dalam kita mendengarkan nih Bapak Ibu. Aku juga pernah punya pengalaman kayak gitu ya, mending diganti aja sih. Mending kamu begini aja deh gitu ya. Ujung-ujungan kan begitu Bu. Mending gini. Kenapa? Karena pengalaman kita kalau nemui orang yang bebel kayak gitu, itu biasanya udah deh diomongin aja sekali dua kali, kalau enggak udah ganti aja deh gitu. Gitu. Padahal belum tentu itu bisa jadi benar, belum tentu benar gitu ya. Nah, di asking itu Bapak Ibu tanyakan. Mas Nur Hadi, tadi Mas Nur Hadi ngomong deh berulang kali ngomong sama Andi. Boleh dong diceritakan berulang kalinya seperti apa sih? Gitu. Nah, itu membuat saya jadi berpikir tuh. Oh iya, saya berulang kali di rapat sih, Bu. Di rapat sih. Saya tuh sama Andi itu sebenarnya deket, tapi ketika terpilih di seleksi internal ini, saya kok jadi kaku ya. Saya udah ngomong berulang kali di rapat. Jadi dari sana saya akan berpikir tuh Bapak Ibu, dari kata mengganti saja, dari kata berulang kali ngomongin, berulang kali tadi kamu udah ngomongin ke dia. Boleh dong diceritakan ke Ibu, Bapak, gimana sih kamu berulang kali ngomongin sama dia? Di rapat sih Bu, gitu ya. Oke. Menurut kamu selain di rapat, apalagi yang pas? Kamu kan udah kenal sama Andi. Paling cocok di mana ya? Mungkin di angkringan sih Bu. Di angkringan, ngobrol santai, itu mungkin cocok loh. Oke, sip. Nanti di angkringan berarti ya. Nah, ini breakthrough-nya dari si Nur Hadi, gitu ya, bukan dari kita nih. Tapi kalau kita ngomongin gini deh, pengalaman Ibu ya, kalau udah ada tim yang bebel tuh, gitu. Coba kamu ngomong deh ke dia. Jangan yang formal-formal deh, ngomong informal. Itu juga itu mentoring tuh. Itu penting, dua-duanya penting. Mahasiswa juga akan mikir, iya bener juga ya Bu ya, gitu ya. Tetapi antara mentoring dan coaching tadi Bapak Ibu, yang paling pengalaman saya ya, yang paling membuat mahasiswa itu nanti setelah sesi kita benar-benar akan menjalankan, ya coaching biasanya. Kenapa? Karena ownership-nya ada di dia. Nah, ini asking ya, ini contoh aja kata kuncinya. Nah, advice baru nih. Waduh Bu, pertemuan berikutnya biasanya, Bu tetap ngeyel Bu, nggak bisa Bu, begini Bu, ini begini Bu, begitu. Nah, ini saatnya kita advising. Oke, nah kamu perlu apa nih yang bisa kamu inginkan nih untuk bisa ngomongin ke Andi? Iya ya, pengalaman saya nih, kamu pakai aja metode A nih, ya. Kamu ngomongin dulu, kamu ngomongin konteksnya dulu sama si Andi. Apa sih urgensinya? Nah, setelah itu baru kamu akan sampaikan nih, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, ini baru namanya advising, ini mentoring. Tapi sekali lagi, masukan saya, setelah kita mentoring, jangan lupa Bapak Ibu kembalikan lagi ke dia. Bagaimana menurut kamu? Gitu ya. Ini memang melalui suatu proses Bapak Ibu ya, melalui suatu proses, tapi menurut saya Bapak Ibu semuanya, menurut pandangan saya pribadi, ini mampu mendorong mahasiswa untuk berubah dengan cepat dan dia mau melakukan sesuatu tersebut. Oke, sip. Ini ya singkat secara mentoring dan coaching. Nanti Bapak Ibu kalau nanti ECC ngadakan training terkait dengan coaching, mendampingi mahasiswa, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Biasanya 2-3 hari ini kita mempraktekkan, merubah gitu ya. Nanti bisa belajar bareng-bareng lagi. Oke, baik. Nah, kita akan masuk di 3 ini ya, proposal ini. Jadi ini proposal kategori 1.
Kategori 1 itu makanan, minuman, budidaya, industri kreatif, seni dan budaya, jasa pariwisata dan perdagangan, manufaktur dan teknologi terapan. Ada 6 aspek. Ini bentuknya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu biasanya. Pertanyaan, mahasiswa jawab. Konsumen potensial nanti juga pertanyaan, mahasiswa jawab. Produk, pertanyaan, mahasiswa jawab. Sumber daya, pertanyaan, mahasiswa jawab. Pemasaran, pertanyaan, mahasiswa jawab. Keuangan, pertanyaan, mahasiswa jawab. Gitu. Kategori 2 untuk yang di bagian ini ya, di bagian bisnis digital. Itu juga sama. Problem solution ditanya, jawab. Market analysis, jawab. Nah, saya akan 2 kategori ini Bapak Ibu semuanya, ini pada dasarnya ya, 2 kategori ini ya terwakili oleh 3 essential fit in business ini. Jadi yang pertama founder business fit, antara founder dengan bisnisnya fit, gitu ya. Saya misalnya kemarin ya, dampingi mahasiswa, dia itu sangat antusias sekali, sangat passion sekali, gitu ya. Dan timnya itu expertnya saling melengkapi. Nah nanti ada kanvas, Bapak Ibu boleh bukan kanvas, worksheet ya, Bapak Ibu boleh apa ya? Nanti materinya boleh Bapak Ibu copy paste aja nggak apa-apa, silahkan. Ya, jadi noble purpose-nya, passion-nya, expertise-nya, founder dengan bisnisnya harus fit. Jadi kata kuncinya begini, saya pernah mendampingi beberapa mahasiswa nih, mahasiswa kedokteran. Bisnisnya dia bagus tuh, bisnisnya itu mengkombinasikan antara Traveloka dengan Halodoc. Keren kan ya? Traveloka dan Halodoc. Nah, ini. Nah, Traveloka dan Halodoc mau dikombinasikan. Satu timnya itu mahasiswa kedokteran semua. Ini antara founder dan bisnis udah nggak fit nih. Nah, nanti bisa dilihat tuh dari profil ya, kalau di sini nanti noble purpose-nya sama sumber daya. Ini poin noble purpose, sumber daya. Kalau di bagian sini nanti poin profil tim udah nggak cocok. Udah nilainya rendah aja gitu, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Saya akan berulang-ulang nanti bolak-baliknya di sini ya. Karena esensi dari pertanyaan yang ada di P2MB itu ya 3 ini saja, Bapak Ibu. Founder business fit, problem solution fit, product market fit. Udah 3 ini aja, terus digali jadi pertanyaan, jadi rubrik tuh sama Bapak Ibu dosen yang meneruskan gitu ya di KBMI sekarang jadi P2MB itu sebenarnya esensinya 3 ini. Jadi kalau founder tuh Bapak Ibu gali noble purpose-nya, passion-nya dan expertise-nya. Mereka saling melengkapi nggak? Contoh tadi, mahasiswa kedokteran mau bisnis digital. Saya 5-5-nya nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa ngoding, nggak ada yang bisa bikin website, nggak ada yang bisa bikin aplikasi. Udah nggak fit itu Bu, antara founder dan bisnis nggak fit. Jadi founder co-founder itu harus saling melengkapi. Ya, ini noble purpose-nya anggap aja udah benar gitu ya. Passion expertise-nya harus saling melengkapi nih. Jadi nggak semuanya harus kedokteran, harus lintas prodi nih. Gitu ya. Jadi kalau bisnisnya itu startup, jadi startup-nya itu gini Bapak Ibu, idenya itu bagus banget. Idenya bagus banget dan dia menang loh. Dia bagus loh. Bagus, didanai gitu ya. Jadi bisnisnya itu adalah membantu para wisatawan dalam negeri dan luar negeri. Kalau mau berkunjung, Bapak Ibu kan pernah ya jadi wisatawan dan membayangkan kalau nanti sakit bagaimana ya, kan gitu tuh. Jadi saya menyimpulkan bahwa bisnisnya dia ini mengkombinasikan antara Traveloka dengan Halodoc gitu. Nah itu jenis bisnisnya. Nah jadi dia harus tahu wisatawan, kebiasaannya wisatawan, apa yang menjadi pain, apa yang menjadi gain dari wisatawan, terutama terkait dengan kesehatan, gitu ya. Nah dokter oke, fit. Tetapi ini bisnisnya bukan sekedar dokter. Kalau di dalam satu tim tuh ada orang pariwisata, tourism, ada orang kedokteran, ada orang IT-nya. Wah, itu nilainya gede banget nih Bapak Ibu. Di bagian ini gede banget nih. Noble purpose, terus sumber daya, gitu ya, sumber daya. Sama kalau yang bisnis digital, itu di profil tim. Wah, itu udah keren banget tuh Bapak Ibu nilainya. Nih ya, clear ya Bapak Ibu ya, founder business fit. Yang kedua, problem solution fit. Mahasiswa mesti tahu nih, problem dari wisatawan itu apa saja. Dan emphasize dan tekankan terkait dengan kesehatan. Karena bisnisnya terkait kesehatan nih. Gitu ya, kayak Halodoc kayak gitu, tapi dia mengkombinasikan dengan traveling. Ya, jadi kalau nanti dia misalnya nih, di tempatnya Mbak Karin tadi ya, Mbak Karin ini ada di Bali Utara. Di Bali Utara itu siapa ya dokter-dokter di sana? Kalau dia misalnya di Denpasar, misalnya di Sanur ya, berarti kan dokter-dokter yang ada di Denpasar kan begitu yang yang harus di-match-kan. Nah, ini kembali di awal tadi, needs to do
Apa yang harus dilakukan wisatawan itu apa saja nih ketika mereka mau datang ke Bali misalnya. Oh, saya pesan tiket. Oh, saya datang ke sana. Oh, saya di hotel. Oh, saya kalau sakit saya akan ke begini, saya akan begitu. Pain-nya dia apa saja? Kalau ke dokter susah, obat yang cocok susah. Dia menginginkan dokternya bisa datang, harganya murah, terjangkau, misalnya kayak gitu tuh. Problem. Sama solusinya fit nggak? Jadi Bapak Ibu mesti pastikan mahasiswa ini problem dari wisatawan itu apa saja, pain, gain-nya apa saja, solutionnya apa saja. Nah, dari solusi itu baru jadi produk. Problem solution fit ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa benar nih menggali problem solution fit, ini di proposal ini ya, di proposal ini konsumen potensial, produk udah clear nih. Gitu ya, udah clear. Konsumen potensial produk. Kalau di bagian kategori 2 itu di problem solution fit, market analysis fit gitu ya. Bahkan sampai kompetitor analisis udah fit. Bahkan nanti sampai ke monetizing-nya juga. Nih ya, nilainya ke sana ya. Oke, kita lanjut ya, problem solution. Nah, solution itu jadi produk. Kalau yang bisnisnya kategori 1 ya, yang sedang merintis itu produknya bentuknya prototipe, boleh. Gitu ya, itu boleh diperbolehkan. Jadi mahasiswa baru merintis boleh produk atau mock up, boleh. Prototipe mock up gitu ya. Tapi Bapak Ibu, P2M ini beda dengan ini ya, kita setting dulu itu beda dengan bisnis competition. Kalau bisnis competition kan yang penting bikin kajian. Nah, itu mungkin di PKM cocok tuh, di PKM cocok. Tapi nggak juga, di PKM itu cara nulisnya gitu, itu harus bener nih. Ini kita nggak ngomongin PKM ya, tapi kalau baru ide dan kemudian rancangan itu oke. Tapi kalau di P2MB itu harus sampai ke prototipe, ataupun kalau kategori 2 yang udah bertumbuh, itu harus sudah jalan bisnisnya. Nah, solution itu jadi produk dan marketnya fit nggak? Nah, nanti kita akan ngomongin STP di sini. Segmentasi, targeting, positioning. Dan ngomongin terkait dengan TAM, SAM, dan SOM gitu ya. Nanti kita akan dalami lebih dalam lagi. Oke, sip. Nah, 3 essential fit in business tadi tinggal ditambahin keuangan. Nah, ini nggak cukup ya 3 ini. Founder business fit, problem solution fit, produk sama marketnya fit atau enggak, baru kemudian finansial. Nah, finansial ini materi tersendiri ya, yang mungkin sore ini kita nggak akan bahas ya. Jadi finansial ini Bapak Ibu mahasiswa mesti membuat, kalau yang kategori awal itu proyeksi laba ruginya. Kalau yang kategori bertumbuh itu sudah ada laporannya, sudah jelas laporannya, bukti-buktinya, kalau ada penjualan itu harus clear tuh di situ. Nah, sedangkan di kategori 2 ini juga sama. Nah, ini ngomongin problem solution fit dulu, kemudian market analysis, kompetitor analysis, monetizing-nya bagaimana, revenue stream-nya, kemudian profil tim, kemudian traction-nya. Di tahapan awal itu ada feedback customer. Oh, dia untuk bikin prototipe ini sudah ada feedback dari customer. Gitu ya. Caranya feedback apa? Diukur nih, bagaimana fungsinya udah oke atau belum. Terus kemudian fungsinya berlebihan atau enggak. Yang kedua, bagian mana yang perlu dibuang dan bagian mana yang perlu ditambahin fitur-fiturnya. Yang ketiga, kalau mau beli, belinya berapa, gitu ya, kapan. Nah, ini harus ada data-data itu tuh Bapak Ibu untuk traction nih, gitu ya, bagi yang sedang belum memulai. Tapi kalau yang sudah mulai itu jumlahnya. Bulan pertama berapa, yang udah subscribe berapa, yang mau berbayar berapa, gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, kita lanjut ke ini, kita akan ngomongin noble purpose dulu nih Bapak Ibu. Waduh, 6 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Kita akan cepat aja nih. Ini noble purpose. Noble purpose ini Bapak Ibu, ini pertanyaan. Ini pertanyaannya kalau di itu tuh bukan pertanyaan seperti ini sih. Apa tujuan mulia Anda gitu. Nah, tapi Bapak Ibu untuk menggali kepada mahasiswa, tolong tanyakan nih, apa sih yang ingin kamu perjuangkan sehingga kamu berniat untuk memulai bisnis itu? Ya coach, saya itu kepikiran ya di kampung saya nih coach. Ini tolong di Jambi ya. Saya pernah dulu dampingi mahasiswa di Jambi. Coach, saya itu anaknya petani sawit. Tapi bapak ibu saya dan kampung saya itu miskin gitu. Kenapa? Karena ada tengkulak di sana gitu ya. Dan kita nggak bisa lepas dari jeratan tengkulak. Padahal saya sebagai mahasiswa, saya bisa langsung kok ketemu sama pabriknya langsung. Bisa nggak ini dihubungkan? Nah, dapat tuh Nobel Purpose. Jadi dia mau bikin aplikasi untuk membantu petani-petani kelapa sawit langsung ketemu sama pabrik gitu. Nah gitu. Nah, apa tujuan mulia dia? Ternyata tujuan mulia dia adalah pengen mengentaskan kemiskinan di kampungnya dia. Jadi antara tujuan mulia dengan bisnisnya itu nyambung. Seringkali Bapak Ibu, mahasiswa itu jawabannya ya.
Tujuan mulia pakai ChatGPT itu nggak kerasa. ChatGPT itu nggak ada emosinya, Bapak Ibu. Itu memang harus digali nih, Bapak Ibu. Saya apa ya? Ada beberapa contoh gitu ya. Tujuan mulia itu coba ya, saya coba baca ya. Tujuan mulia dari mahasiswa ya. Eh, Sebentar. Contoh aja sih ini. Ini contoh yang kurang bagus lah ya. Uh, Proposal misalnya terkait dengan ini nih. Eh, Ini contoh ya. Saya bacakan aja nih. Ini nih. Tujuan mulia saya mendirikan usaha ternak ini adalah untuk gitu ya, supaya ini bentar. Ini yang udah saya review nih. Ini yang udah saya review nih. Ini yang udah bagus nih. Eh, Misalnya nih. Bentar ya. Bentar, Bapak Ibu. Ini contoh-contoh saja ya. Atau gini aja deh. Saya masih ingat deh. Gini Bapak Ibu. Jadi contohnya gini. Dia mau jual es teler gitu ya. Tujuan mulia Anda apa gitu? Tujuan mulia saya adalah bagaimana mahasiswa Indonesia itu mempunyai jiwa kewirausahaan, gitu. Sehingga mereka itu nantinya akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Itu terlalu common banget Bapak Ibu. Padahal tujuan mulia itu sesuatu yang sifatnya personal dan biasanya si founder, gitu ya. Biasanya si founder. Nah, ketika kita ubah dengan pertanyaan ini, apa sih yang kamu perjuangkan? Itu sama kayak si mahasiswa Universitas Jember tadi. Apa sih yang mendorong kamu, yang membuat kamu itu mau berjuang sehingga mewujudkan bisnis ini? Ada alasan personal nggak? Iya coach, orang tua saya di kampung saya itu miskin di sana. Nah itu tinggal dirangkai jadi kata-kata, itu jadi bagus banget Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Apa sih yang ingin kamu wujudkan di masa depan dengan kamu menjadi pengusaha? Saya tuh pengen ya petani-petani sawit yang ada di Sumatera, nggak hanya di Jambi, di Sumatera itu sejahtera. Nah, kemudian ceritakan juga strong way-nya di situ. Siapa yang jadi pemicu? Maksud saya begini, Bapak Ibu, maksud pertanyaan Nobel Purpose ini bobotnya lumayan ya. Nobel Purpose 10% sendiri nih menjawab pertanyaan ini. Tapi kebanyakan saya jadi reviewer Bapak Ibu. Jawabannya itu template semua. Supaya melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa, mengurangi pengangguran. Gak nyambung sama bisnisnya Bapak Ibu. Siapa atau apa yang menjadi pemicu? Saya itu bisnis ini karena orang tua saya. Sehingga Bapak Ibu, Nobel Purpose dan Strong Way ini, yang namanya bisnis Bapak Ibu, yang udah punya bisnis ini udah pasti ngerasain. Itu up and down gitu ya. Up and down ketika kondisi-kondisi sekarang misalnya. Itu Masya Allah pas bulan puasa nih Mas J. Kondisi-kondisi bisnis kayak gini itu kedekatan sama Allah. Ngomong ya Allah gitu itu tuh deket banget gitu. Apalagi ditambah siapa yang menjadi pemicu. Yang menjadi pemicu saya adalah ibu saya. Udah ketika bisnisnya down, ketika motivasi kita turun, lihat wajah ibu, udah Nobel Purpose dan Strong Way dapat tuh. Nah, itu dirangkai dalam satu kalimat gitu. Jadi bukan kalimatnya supaya mengasah skill entrepreneur mahasiswa, mengurangi pengangguran. Gak ada hubungannya sama bisnis. Harus ada hubungannya sama bisnis. Saya ingin dengan bisnis saya, bisnis aplikasi apa ya, dulu namanya lupa saya, ini mampu untuk ini. Orang tua saya, di situ tuh storytelling Bapak Ibu, cerita gitu ya. Jadi memang dalam P2MB itu penulisan nggak begitu diperhatikan seperti di PKM. PKM itu benar-benar harus akademis. Tapi di P2MB itu Pak boleh pakai storytelling. Karena memang stylenya style pengusaha begitu Bapak Ibu. Kalau di PKM itu kan stylenya akademisi. Ya memang harus nulisnya harus kayak gitu. Academic purpose gitu ya. Kalau ini entrepreneurship purpose gitu. Jadi di sana itu storytelling dan Bapak Ibu dari ini coba nanti Bapak Ibu lihat ya para pembisnis-pembisnis ketika mereka pitching ke investor diawali dengan story. Nah story ini Nobel Purpose Bapak Ibu. Saya akan coba lama di Nobel Purpose karena kemarin banyak yang nanya ini Nobel Purpose itu apa mas tujuannya ditanyakan gitu kan. Gitu. Jadi story ini Bapak Ibu ini yang untuk creating the context keseluruhan. Kalau Nobel Purpose-nya udah bagus, si orang ini kuat, ini bisa bagus nih. Gitu. Ini saya contoh ya, saya bacakan dari yang tadi awalnya begitu ya. Ini jadinya menjadi sesuatu hal yang jadi bagus begitu.
dari awalnya itu cuman ngunjuk degan, kalegan adalah sebuah usaha yang bergerak dan seterusnya. Jadi sangat sangat apa ya, sangat ChatGPT banget lah. Gitu. Ini terus kemudian dia Nobel Purpose-nya jadi begini Bapak Ibu. Saya adalah anak pertama dari 2 saudara. Ayah saya bekerja sebagai penebas kelapa muda dan tua di beberapa dusun di wilayah Umbul Martani Sleman. Sedangkan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Ayah saya telah berkecimpung di dunia penebas kelapa selama kurang lebih 25 tahun dan seterusnya. Saya sebagai lulusan SMK Pertanian, itu nyeritain dia di sana tuh. Jadi pertanyaan Nobel Purpose ke sana. Dan sekarang sedang kuliah di ini ya, saya tidak sebutin namanya, ingin melanjutkan usaha ayah dan membangun brand minuman ini dengan bagus dan untuk mendirikan ekonomi keluarga. Dalam proses membantu ayah, saya melihat bahwa peran petani di wilayah Umbul Petani Ngemplak, Sleman, Yogyakarta seringkali mengalami kesulitan mencakup kebutuhan dan seterusnya. Jadi di situ ada story-nya Bapak Ibu. Di Nobel Purpose tuh memang yang diharapkan story-nya si founder dan co-founder yang lain gitu ya. Nah, itu Nobel Purpose. Oke ya, dapat ya sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Ini udah 32 aja nih. Oke. Saya mungkin akan percepat ya Mas J ya. Eh, Kemudian ini contoh ya, Nobel Purpose Mbak Mursida Rambe nih. Dulu sering dijadikan contoh ya oleh beberapa tim, ada Mas Wisnu dan seterusnya itu sering ambil contoh yang dulu sering saya contohkan gitu. Ini contoh Mbak Mursida Rambe, founder BMT Brengarjo. Beliau itu punya Nobel Purpose, yaitu membantu pedagang pasar terbebas dari jeratan rentenir. Jadi rentenir dulu di pasar Brengarjo, Bapak Ibu semuanya, pedagang-pedagang itu rentenirnya tuh, menyekik banget gitu. Nah kemudian Mbak Mursida Rambe itu ketika perjalanan pulang, mendapati satu koleganya sesama pedagang pasar yang diusir oleh debt collector sampai diusir dari rumah karena nggak bisa bayar, nggak bisa nyicil gitu. Nah kemudian Mbak Mursida Rambe mulai berpikir gimana ya bikin satu layanan finansial yang bisa memudahkan. Jadi bukan hanya meminjami tapi juga mengedukasi di sana. Nah akhirnya sekarang sampai BMT Brengarjo yang omsetnya udah ratusan miliar ya sekarang ya. Nah ini contoh ya Mbak Mursida Rambe. Ini Nobel Purpose. Jadi di situ story Bapak Ibu. Di Nobel Purpose itu story. Jadi kalau mahasiswa Bapak Ibu pakai ChatGPT, insya Allah gitu. Itu ketahuan banget dan nggak personal banget tuh. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu, ini Nobel Purpose nih. Jadi saya kadang-kadang lihat, waduh mahasiswa Indonesia, aduh ini kok nulis Nobel Purpose begini, kayak nggak ada spiritnya gitu loh Bapak Ibu untuk memulai bisnis kayak nggak ada spiritnya. Nah kemudian nanti tolong Bapak Ibu, ini untuk profil tim, ini tolong ini dituliskan nih. Ya silahkan di screenshot aja nih Bapak Ibu. Passion setiap anggota tim berapa? Misalnya 1 Nur Hadi, 2 Andi, 3 Wati. Dia mau bisnis nih. Oh, yang satu orang kedokteran, yang satu orang IT, yang satu orang manajemen. Oke, secara passion udah oke nih, secara expertise sudah oke. Passionnya sama nggak? Iya, passionnya mereka tentang kesehatan, tentang tourism. Oke, saling memarketi. Marketnya siapa? Marketnya adalah wisatawan dari Australia. Oke, cocok nih. Kompetitornya siapa? Nah, ini baru kita nanti ngomong kompetitor. Ada juga ini ditanyakan juga kan Bapak Ibu ya. Nah, peluang bisnisnya apa? Ini contoh aja ya, cepat di sini. Poin ini yang dijadikan pertimbangan memilih tim. Bobotnya gede loh nih Bapak Ibu. Dari Nobel Purpose, tim, profil tim, ini ada sumber daya juga sama semua di sini. Ini kompetitor. Untuk yang bisnis digital, ini tolong ditulis nih. Kompetitor 1, kompetitor 2, kompetitor 3, kompetitor 4 apa nih? Jadi semudah apa sih digunakan? Berapa biaya fitur, benefit? Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh satu kajian yang bagus ya. Ini Mas Tutus yang bikin ya. Tapi ini semoga bisa jadi pegangan lah. Bentar. Nah, ini contoh ya. Contoh nih, saya akan share screen. Ini bisnisnya beneran ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mahasiswa harusnya kan beneran juga kan ya. Nah, ini contoh nih ya. Nah, nih. Oke. Nah, ini addressable market nih. Ini nanti jawab termasuk market analysis ya. Satu aplikasi namanya estimator.id gitu ya. Dia punya layanan itu untuk profesional, untuk perusahaan, dan untuk vendor. Kita ukur nih market size-nya Bapak Ibu. Market size-nya kita ukur. Bagi Bapak Ibu yang mahasiswanya bisnisnya udah bertumbuh, nggak cuman kayak gini ya, tapi bisa sampai ke arah market size-nya. Berapa sih market size-nya? Itu kalau udah sampai segini Bapak Ibu, wah itu nilainya luar biasa Bapak Ibu. Market share-nya berapa ya, kayak ini nih. Dapat ya Bapak Ibu ya. Ini contoh nih. Ini kompetitor nih. Oke, dibikin nih selling point-nya apa? Real time database.
template, reusable, collaborative enabled, report generation, custom, pricing-nya bagaimana dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Nah, ini positioning nih Bapak Ibu. Jadi ini segmentasi, targeting, dan positioning. Ini cerita tentang market analysis. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja ya. Ini contoh, kalau bisa sampai kayak gini, keren banget Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor. Oke, saya kembali ke slide awal. Oke. Oke. Oh, sorry. Nah, ini ya, ini kanvas-kanvas ya Bapak Ibu ya. Ini kanvas kompetitor, nanti boleh pakai kayak gini nih. Isi gimana, cost apa gitu ya, dan nanti kita akan seperti apa nih. Oke. Ini salah satu worksheet di modul saya terkait dengan startup program ya. Jadi kalau untuk bangun startup bagaimana. Nah, ini terkait dengan value. Ini terkait dengan produk nanti, value proposition canvas-nya. Ya, ini contoh-contoh pertanyaannya aja. Apa sih produk yang ditawarkan? Terus pain-nya apa saja sih? Terus kemudian pain relievers-nya apa sih? Terus gain-nya juga sama ya. Gain-nya terkait dengan gain kreator, gain-nya apa, pain-nya apa, ini customer needs to do gitu ya. Ini contoh kanvas-kanvas yang mahasiswa bisa, saran saya ya Bapak Ibu ya, mahasiswa mesti latihan nulis ini dulu, baru kemudian, karena kalau langsung jam tuh apa ya, proposal, itu mereka nanti akan terjebak hanya pertanyaan jawaban kayak wawancara. Tapi kalau Bapak Ibu lebih dahulu kumpulkan mereka, terus kemudian berikan kanvas-kanvas ini jadi lebih menarik. Nah, ini contoh-contoh aja. Nah, ini produk. Di produk Bapak Ibu tolong jelaskan ini juga. Porter 5 Force Canvas gitu ya. Supplier power-nya bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan-pertanyaan coaching untuk mahasiswa bisa jawab nih. Gitu ya. Ini contoh-contohnya saja Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini terakhir ya, Mas J, sebelum ditutup nih sambil nanti tanya jawab. Ini terkait dengan STP, TAM, SAM, dan SOM. Ini untuk menjawab mana? Ini untuk menjawab di bagian sini nih Bapak Ibu. Nah, ini nih. Di kategori 1, ini untuk menjawab di sini nih. Produk, customer potensial, gitu ya. Termasuk nanti strategi funneling, pemasaran. Nah, nanti next mungkin terkait dengan pemasaran. Ini sumber daya tadi kan udah kita bahas nih. Sumber daya, noble purpose. Ini yang tadi, yang udah kita bahas. Konsumen potensial dan produk, ini yang sedang kita akan bahas di worksheet yang berikut ini. Ini juga sama ya, problem solution fit, kita akan bahas. Market analysis, competitor analysis, tadi kita udah bahas. Monetizing, profil tim tadi udah kita bahas. Monetizing, traction, nanti kapan-kapan kita bahas. Termasuk pemasaran yang pas itu seperti apa. Pemasaran itu harusnya pakai strategi funneling, Bapak Ibu. Jadi strateginya bukan, kita akan menjalankan strategi funneling. Nanti saya akan coba kasih contohnya strategi funneling itu seperti apa. Kalau ada waktunya ya, nanti kalau pas ada waktunya, ini kanvas untuk strategi funneling. Ya, oke, kita lanjut ke bagian di sini ya, Bapak Ibu ya. Di kanvas ini saya akan jelaskan di kanvas di bagian, nah ini ya, segmentasi, targeting, positioning, terus kemudian TAM, SAM, dan SOM. Ini harus dituliskan di proposal. Segmentasi, siapa sih konsumen yang menurut Anda paling membutuhkan produk fashion, contohnya ini fashion nih, gitu ya. Apa karakteristik utama? Ini segmentasi. Saya mau membidik segmentasinya misalnya ibu-ibu karir, gitu ya misalnya, karir wanita karir untuk baju batik misalnya. Ini segmentasi, targetingnya, identifikasi segmen mana yang Anda pilih di potensi tertinggi. Saya akan memilih untuk wanita karir yang ada di kampus nih atau di ASN, kan mirip-mirip tuh gitu ya. Kampus, terus kemudian ASN, pemerintah daerah, itu mirip-mirip tuh targeting saya. Positioning, nah ini harus apa sih bedanya batik milik mahasiswa Anda itu dengan batik yang ada di sekitar situ. Nah ini positioning nih, baik dari sisi harga maupun kualitas misalnya. Mau pakai harga kualitas boleh. Oh enggak Kak, saya nggak mau bermain di harga dan kualitas. Saya mau di delivery-nya. Nah ini harga kualitas ini tergantung tadi Bapak 10 tipe inovasi tadi. Oh saya ke bisnis modelnya, ke dapat revenue-nya, saya ke prosesnya, gitu ya. Silahkan boleh. Saya mau nyontoh terkait dengan cara dapetin duitnya, atau saya dari channelnya, saya dari customer engagement-nya. Nah ini positioning-nya. Dari 10 tadi tolong dipakai mana nih? Bisa kombinasikan 2, 3, tidak harus melulu terkait dengan pricing dan kualitas. Kalau pricing dan kualitas boleh, tapi bagus tadi terkait dengan yang 10 tipe inovasi tadi. Ini segmentasi, targeting, positioning. Simpelnya begitu. Misalnya nih, saya mau menembak
Misalnya nih apa ya? Mbak Karina nih. Mbak Karina kan fashionable nih gitu ya. Sangat fashionable gitu ya. Dan beliau dosen. Dan ternyata setelah saya bertemu dengan Mbak Karina, ternyata dosen-dosen di Indonesia itu yang fashionable itu ada marketnya sendiri, Mas Nur. Gede mereka gitu ya misalnya. Oke, segmentasi saya adalah fashion ya, pakaian kerja untuk Bapak Ibu dosen di seluruh Indonesia. Targeting saya, misalnya Mbak Karina mendampingi mahasiswa di Undiksa. Targeting saya adalah dosen-dosen yang ada di Undiksa dulu nih. Positioning saya, pembeda bisnis fashion saya dengan kompetitor seperti apa gitu ya. Nanti pakai metrik gitu ya, positioning itu dari sisi pricing, dari sisi kualitas atau dari sisi delivery-nya seperti apa nih. Nah, ini nggak bisa lepas dari apa nih? Kita bisa jawab pertanyaan ini kalau pain and gain-nya udah jelas. Ini pain and gain-nya jelas. Pain dari dosen yang seperti Mbak Karina itu seperti apa, gain-nya seperti apa, harus jelas. Sehingga 10 tipe inovasi tadi untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu ya, 10 tipe inovasi untuk menyelesaikan permasalahan pain dan gain tadi. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, ini segmentasi. Nah, sekarang TAM, SAM, dan SOM. Seperti yang Mas Tutus tadi udah kerjakan, itu ngomongin TAM, Global Market Fashion. Kampus di seluruh dunia itu seperti apa? Berapa jumlah ibu-ibu yang fashionable di seluruh dunia itu berapa jumlahnya? Nah, itu. SAM itu lebih kecil lagi nih. Lebih kecil lagi, SOM lebih kecil lagi. Ini untuk menunjukkan bahwa si mahasiswa itu thinknya big. Dia itu berpikirnya besar gitu ya. Berpikirnya bukan hanya untuk jualan di Undiksa, di Bali, Singaraja, bukan. Tapi memang untuk seluruh dunia nih. Gitu. Sebagaimana kalau di fashion ya brand-brand terkenal lah ya, Zara, terus kemudian Uniqlo gitu ya, itu benar-benar mindsetnya tuh ke seluruh dunia begitu. Nah ini ya STP, TAM, SAM, dan SOM. Ya, untuk membedakan lagi contohnya ya ini penerapan di bisnis fashion. Saya ingin memasarkan pakaian wanita usia 25-40 tahun dengan gaya profesional. Segmentasi itu artinya, Nah, ini segmentasi itu pasar berdasarkan usia, gaya hidup, dan status sosial. Targeting wanita yang bekerja, misalnya tadi di kampus. Positioning merek dari mahasiswa Anda dibandingkan dengan yang lain. TAM itu fashion dosen seluruh dunia itu jumlahnya berapa. Sedangkan SAM itu pasar wanita profesional di kota besar. Saya pengen di Denpasar apa Sebali deh. SOM itu yang menjangkau yang lebih spesifik lagi, kecil, Sesingaraja. Nah, itu angka-angka harus ada, Bapak Ibu semuanya. Bagi bisnis yang udah berjalan, market share-nya berapa? Itu lebih keren lagi, gitu ya. Jadi banyak riset di sini, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus banyak riset dan seringkali Bapak Ibu mahasiswa itu ngisinya ngawur. Karena di situ hanya pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Kurang lebih itu Mas J yang bisa saya sampaikan nanti terkait dengan pemasaran, monetizing, dan terkait dengan apa financial plan. Nanti next time kita bahas lebih dalam lagi. Sementara itu dulu, tapi esensinya ada di 3 tadi ya. Founder business fit, problem solution fit, product market fit. Tambahin financial plan saja atau financial report. 4 ini saja Bapak Ibu semuanya isi dari proposal ke sana. Dan ingat mindset penting banget. Bukan sekedar untuk dapetin hibah, pinter-pinteran nulis gitu ya. Tapi benar-benar mahasiswa menjadikan program-program P2MB maupun hibah-hibah yang lain benar-benar sebagai batu pinjakan awal untuk membesarkan bisnisnya yang lebih besar lagi. Dan itu adalah kebahagiaan kita bersama. Saya kembalikan Mas J, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Pak Nur Hadi yang sudah menyampaikan materi luar biasa sekali. Ini daging banget nih Pak Nur Hadi. Daging semua Pak, ini nanti kita jadi bisa batal nih puasa karena makan daging kebanyakan ya Pak Nur Hadi. Luar biasa sekali ya Bapak rekan-rekan sekalian, ini materi yang sangat padat dari beliau, tapi bisa sangat mudah dikunyah oleh kita karena beliau menyampaikan dengan sangat jelas begitu ya. Kita tahu masih ada hal yang belum dikuras oleh Pak Nur Hadi karena ada beberapa poin yang belum tersampaikan begitu. Ini momentum kita untuk menggali ya Bapak Ibu, apa yang mungkin dari perspektif Bapak Ibu yang mungkin kurang masuk begitu ya, sehingga bisa diperdalam dengan pertanyaan. Nah, kita buka sesi pertanyaan nih Pak Nur Hadi untuk sesi pada hari ini karena masih ada cukup waktu ya. Kita buka 2 penanya terlebih dahulu untuk sesi diskusi kita. Monggo sekarang Bapak Ibu ada pertanyaan, curhat juga boleh Bapak Ibu, mungkin proposal yang sudah Bapak Ibu pernah kurasi sebelumnya ingin ditampilkan juga boleh, monggo. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, yes, baik. 15 menit lagi ya Pak Nur Hadi ya. Masih ada waktu artinya.
Nah, monggo silakan Bapak Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu yang ingin ditanyakan. Saya buka 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk nanti kita perdalam. Monggo, silakan Bapak Ibu. Ada ini sepertinya nah, Bu Hasriati ada yang mau disampaikan begitu. Terima kasih kesempatannya. Mungkin kalau untuk materi sangat-sangat bagi saya akui, materinya sangat-sangat luar biasa. Suara saya terdengar atau kurang jelas? Terdengar, tapi Terdengar, memang Bu. agak kecil sih Bu Hasriati. Eh, Mungkin kalau untuk materi saya tidak tanyakan lagi karena sudah saya catat juga bagian-bagian poin-poin yang penting. Tapi sayangnya kalau ini materinya nggak ada kelanjutannya sih sayang, sangat-sangat sayang. Ini materinya full daging banget. Dan yang saya tanyakan bukan ke materinya ya, mungkin langsung ke materinya. Apakah ini kalau dari kampus kami sendiri, saya sebagai bukan sebagai dosen, tapi saya sebagai pendik di kampus kami Universitas Muhammadiyah Makassar, sangat sayang kalau materinya ini juga tidak disampaikan secara langsung di kampus kami. Karena kalau dari mahasiswa ada bagian inkubator ataupun bagian kewirausahaan yang dari kami, alhamdulillah sudah adalah perkembangan ke mahasiswanya. Tapi kalau untuk ke dosennya itu belum 100% dosen menguasai bagaimana membimbing mahasiswa untuk bagian kewirausahaan itu sendiri. Itu hanya didapatkan oleh sebagian kecil para dosen-dosen itu sendiri. Apakah untuk kedepannya ini materinya bisa dibagikan juga ke kampus kami atau hanya untuk melalui media-media dari lembaga ini? Mungkin ada kontak dari tim bapaknya yang bisa membagikan materi juga yang daging seperti ini untuk kampus kami. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Hasriati. Ini saya jawab atau Pak Nur dijawab nih, Pak? Baik, makasih Bu Asriati. Saya juga berapa tahun yang lalu ya sama Mas Nas ya. Mas Nas masih di sana nggak ya? Iya, kebetulan masih kemudian, Terus tapi dia yang sudah di bagian oh ya, inkubasi sekarang siapa? freelancer Pak siapa ya di inkubasi ya? di Pak inkubasi bisnis Pak Basri, Coach Basri. Pak Basri ya. Salam ya buat Iya, Pak Pak Basri. Basri. Saya pernah dampingi beliau gitu ya eh, waktu mengajukan proposal ini. Tapi waktu itu Zoom ya, online gitu ya. Mendampingi proposal apa di flagship kampus Merdeka itu Wirausaha Merdeka gitu ya. Mm-mm. Nah, pada dasarnya sih siap aja sih Bu Asriati untuk nanti bisa sharing bagaimana Bapak Ibu dosen menguasai skill coaching gitu ya, menguasai skill karena memang esensinya sih di Bapak Ibu dosen ya untuk coaching dan mentoring Iya, sehingga mahasiswanya akan ngikut tuh. Tapi seandainya nanti perlu pilot project gitu ya Bu Asriati, misalnya perlu pilot project beberapa mahasiswa Unismu gitu ya didampingi benar-benar, terus kemudian nanti eh, di teman-teman ICC ini kan juga punya punya jejaring dengan beberapa foundation yang care dengan pendidikan begitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik nih, misalnya mau membuat program wirausaha yang benar-benar wirausaha gitu ya, bukan sekedar hibah, benar-benar pendampingan selama 4-5 bulan begitu ya, sampai benar-benar mereka meluncurkan produk, itu nggak ada masalah Bu. Jadi skemanya bisa macam-macam Bu Asriati. Jadi bisa langsung ke mahasiswanya, nanti misalnya saya dan tim DICC bisa datang ke sana begitu ya bersama mahasiswanya, pendampingan beberapa kali, sehingga mahasiswanya bisa benar-benar dapat gitu ya. Atau yang kedua dengan Bapak Ibu dosennya juga nggak apa-apa. Kami juga lakukan ini di beberapa kampus. Jadi Bapak Ibu dosennya di UNER, di ITS gitu ya. Bapak Ibu dosennya yang kemudian belajar bareng-bareng sama kita ya tentu saling isi nantinya. Kemudian mendampingi dan benar-benar kalau kalau di beberapa kampus PTNBH Bu ya, itu ada namanya ini yang sekarang kita lakukan di ITS ya. Ada namanya eh, TTO gitu ya, Teknologi Transfer Officer. Itu tim tendik semua isinya, tapi mereka menghilirisasi produk-produknya dosen gitu ya di untuk benar-benar menghilirisasi. Nah ini kami juga dampingi dosen-dosennya supaya benar-benar langsung dihilirisasi ke industri begitu. Jadi langsung go to marketnya, jadi langsung di product market fit
gitu ya. Nah, itu juga memungkinkan Bu Asriati. Jadi bisa dua skema nih Bapak Ibu, Bu Asriati. Satu memang untuk mahasiswanya, tiga ya, dua dosen mendampingi mahasiswa bisnis, yang ketiga dosennya itu sendiri. Jadi dosennya yang berbisnis, Bu. Kalau dosennya berbisnis itu luar biasa loh Bapak Ibu. Jadi dosennya yang langsung kalau dosennya kan bisnisnya langsung ke ini ya, ke perusahaan ya. Jadi produk-produk yang hasil riset itu langsung dihilirisasi ke market. Nah, kita bisa tiga skema itu, Bu Hasriati, dan ini biasa kita lakukan. Begitu Bu Hasriati. Baik, begitu Bu Asriati ya. Semoga cukup terjawab. Nanti jika ada kebutuhan bisa menghubungi tim kita yang menghubungi Bu Asriati atas nama siapa Bu yang memberikan link Zoom-nya, nanti bisa dikontak lebih lanjut agar nanti bisa dapat informasi lebih lanjut untuk tiga tadi ya Bu Asriati ya. Terima kasih Pak, sangat bermanfaat. Sami-sami Bu Sati. Mungkin termasuk nanti kita ada link WA grup kita namanya CLC, Career Learning Community. Mungkin silakan join Bu Asriati. Nanti di situ ada banyak informasi yang update terkait dengan karir, kewirausahaan mahasiswa, dan updating terkait dengan kegiatan di ECC begitu. Jadi silakan bergabung. Nanti insya Allah semua informasi kegiatan kita akan terus kita update ya Bu Asriati ya. Sehingga nggak ketinggalan info, termasuk nanti sesi berikutnya kita akan create juga karena tadi saking luar biasa padat dan dagingnya begitu ya, akan dipecah-pecah dalam sesi-sesi ke depan begitu. Jadi mungkin untuk sesi yang lebih advance lagi kita akan coba lanjutkan begitu. Nah, tapi untuk yang lebih dalam begitu Bu Asriati, kita ada agenda khusus ya, namanya TBT biasanya. Training for Business Trainer, itu spesifik untuk para dosen dan teknik untuk mendampingi mahasiswa. Tadi Pak Andrea juga sempat bilang terkait poin kedua tadi ya, yang untuk mendampingi mahasiswa. Itu kita ada agendanya khusus. Nah, jika tertarik nanti mungkin bisa hubungi yang ada di situ, yang hubungi Bu Asriati untuk akses informasinya begitu. Insya Allah April ke depan ada ya Mbak Ria ya untuk agenda TBT-nya Mbak ya. Aman, insya Allah kita agendakan untuk itu yang terdekat. Baik, satu penanya Bapak Ibu, ada lagi yang Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Hadi tadi? Monggo silakan. Masih ada waktu Bapak Ibu sebelum nanti kita tutup ya Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya Pak, slide-nya itu akan dibagi atau tidak? Nah, itu gimana Pak Nur Hadi? Ya nggak apa-apa, dibagi aja Mas. Nanti silahkan saya kirim ke Mas J atau Mbak Iin, Mbak Ria ya. Nah, boleh. Baik, akan dapat ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan Nah, lupa ditulis juga Bapak Ibu ada form evaluasi atau form feedback yang ada di kolom chat tadi. atau Mungkin mungkin silakan setelah diisi. Nanti, ngisi listnya itu langsung dikirim aja Mas. Nggak apa-apa. nah ya, Setelah betul. ngisi Baik, siap. feedback ke A. Feedback nanti akan langsung dapat ya Bapak Ibu. Termasuk juga ada e-sertifikat ya Bapak Ibu ya di link evaluasinya. Jadi nanti Bapak Ibu ngisi nama lengkap, pastikan emailnya benar begitu. Karena nanti emailnya akan otomatis langsung masuk ke email Bapak Ibu untuk di-download begitu. Jadi mohon diisi. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang didiskusikan atau ditanyakan? Ini kita masih ada cukup waktu untuk satu penanya lagi sebelum nanti kita close ya Bapak Ibu. Kalau tidak percaya saya yang nanya nih Bapak Ibu ya. Karena ini kita sifatnya di teras ya, jadi kita pengen santai begitu ya. Bapak Ibu, kalau saya boleh nanya, kira-kira tema ke depan nih mau diperdalam bagian mana nih Bapak Ibu? Kalau misalnya besok, maaf kita agendakan lagi pasca Lebaran begitu ya. Kira-kira tema apa yang ingin Bapak Ibu perdalam kurang lebih? Bagian yang mana? Kan tadi cukup banyak ya. Nah, apakah ingin fokus ke yang PTM tadi atau mau fokus ke developing inovasinya atau mau kemana nih Bapak Ibu? Boleh tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, sembari kita menunggu adakah yang bertanya di forum sore hari ini yang terakhir gitu. Oke, lanjutan Mbak Karin ya. Lanjutan PDM bagian proyeksi laba rugi. Waduh, proyeksi laba rugi ya, spesifik nih kayaknya Mbak Karin. Oke, baik kita catat dulu ya Bapak Ibu ya. Yang lain mungkin boleh Bapak Ibu ada lagi kira-kira mana yang dispesifikan, karena kalau dari survei kami ya di grup CLC itu bagian yang diperdalam setelah kita bahas Noble Purpose itu adalah terkait dengan saya sambil scroll ke atas ya Bapak Ibu ya, karena ini
Sempat tertumpuk chatnya untuk yang survei kemarin. Oke, baik. Itu terkait dengan sebentar. Nanti kita siapkan temanya ya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah sudah ready ya untuk pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, yang berikutnya itu berarti berkaitan dengan produk atau merancang inovasi unik-uniknya. Jadi merancang produk atau jasa yang inovatif dan unik. Inovatif dan unik itu poin yang akan dibahas kalau menurut survei ya. Tapi kalau dari permintaan di sini diskusinya marah kala proyeksi laba rugi, nanti kita coba diskusikan ya akan tema apa yang akan diangkat untuk tema berikutnya. Jadi Bapak Ibu itu yang mungkin menjadi gambaran kebutuhan tema yang ingin dibahas besok. Ada lagi Bapak Ibu yang didiskusikan atau ditanyakan, monggo silakan, masih ada waktu. 3 menit lagi? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, mungkin Pak Nur Hadi ada yang ingin disampaikan sebagai closing begitu sebelum nantinya kita tutup bersama. Baik, terima kasih Mas J dan Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak yang berkenan hadir di tengah kesibukan dan ini kerendahan hati dari Bapak Ibu semuanya dan semoga apa yang tadi saya ikhtiarkan untuk sampaikan kepada Bapak Ibu bisa menambah gitu ya apa yang sudah Bapak ketahui, bisa menambah sedikit lah ya yang sudah Bapak Ibu ketahui dan nanti bermanfaat untuk mahasiswa Bapak Ibu semuanya. Dan semoga di bulan puasa yang penuh dengan keberkahan ini Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat mendampingi mahasiswa yang macam-macam dan semoga Bapak Ibu semuanya tanamkan mindset kepada mahasiswa bahwa jadikan P2MW ini atau bisnis-bisnis kompetisi manapun yang mereka ikuti itu sebagai pijakan mereka untuk memulai bisnis yang sesungguhnya. Karena juri yang paling benar, paling dibutuhkan itu bukan juri yang ada di kementerian, tetapi adalah customer. Juri terbaik itu customer dari bisnis plan ataupun rancangan proposal bisnis mahasiswa. Ini harus terus dimasukkan ke mindsetnya si mahasiswa. Begitu aja Mas C, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur Hadi. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi fokusnya adalah ke customer ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Bapak Ibu, mohon izin untuk memastikan kembali. Jadi untuk yang tadi saya merevisi ya Bapak Ibu. Jadi ini public training yang ada. Biasanya kita ada TPT, ada TCT Bapak Ibu ya. Itu sampai September kita tiadakan terlebih dahulu. Jadi maka kita akan fokus ke sharing-sharing semacam ini. Kita akan coba untuk kondisikan agar ini bisa dilakukan sebulan 2 kali Bapak Ibu. Nanti untuk tanggal waktunya silakan update di grup saja. Silakan masuk grup, nanti kita akan informasikan secara berkala untuk kegiatan teras inspirasi seperti Masih please ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di teras inspirasi berikutnya. Selamat menikmati 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga berkah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun semuanya. Terima Mohon kasih, izin. Bapak Ibu, Kakak-Kakak.